Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kuroiwa Medakani Watashi no Kawaii ga Sujinai. Anime ini rilis tahun 2025, jadi ongoing. Genrenya komedi, romance, dan juga school. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan diperlihatkannya seorang bayi yang baru dilahirkan bernama Kawai Mona. Dia dilahirkan di Osaka. Sejak awal kelahirannya si Mona sudah menjadi pusat perhatian bayi yang lainnya. Terus dilanjutkan ketika Mona sudah masuk sekolah TK. Dia langsung menjadi populer. Banyak orang atau bahkan hampir semua orang menyukai dirinya yang cantik jelita tersebut. Bahkan ketika bermain petak umpat, mereka selalu ingin mengalah sama si Mona. Dengan populernya dia, dan banyak orang yang suka dengan keimutan dia dan kecantikannya, membuat Mona dijuluki Ratu Lebah. Singkat cerita, si Mona sudah gede. Gede dari segala-galanya lah. Dia pindah ke Tokyo dan sekarang si Mona sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Ohayo, watashi. Bangun tidur, dia siap-siap dan langsung pergi ke sekolah. Karena Mona suka jadi pusat perhatian, otomatis di jalan mau dimanapun orang-orang selalu memperhatikannya. Ketika sampai di sekolahan apalagi, semua murid menyapanya. Nah, ketika di kelasnya orang lain senang ketika disapa sama si Mona. Namun ada satu anak cowok Sigma pindahan baru beberapa minggu dia pindah, ini cowok anehnya kuat banget. Melihat si Mona nyapa, dia jawabnya biasa aja. Tidak seperti yang lain. Orang ini bernama Kuroiwa Medaka. Karena siswa baru, si Medaka belum memiliki baju resmi. Di sana si Mona mencoba buat menggodanya kembali biar kelihatan tertarik sama si Mona. Dengan mengajaknya berkeliling. Namun Medaka menolak. Bahkan Medaka memintanya untuk tidak dekat-dekat dengan dia. Seketika orang di sekelilingnya greget sama tingkahnya si Medaka ini. Setelah itu si Mona pun duduk. Dia aneh dengan sikap cowok yang ini, emang benar-benar tidak tertarik dengan si Mona. Baru pertama kali dia diginiin sama cowok, padahal sebelumnya belum pernah. Dia melihat si Medaka lagi buka sosmed dan kelihatan dia nge-like foto kucing. Otomatis si Medaka suka akan kucing. Si Mona menggodanya dengan menirukan kucing. Sayangnya dengan cara seperti itu tidak membuat Medaka kelepek-kelepek. Malah murid yang lain yang merasa kegirangan melihatnya. Bahkan Medaka menambahkan untuk tidak banyak bicara dengannya. Seketika itu jadi ultimatum yang keras untuk si Mona. Karena emang baru pertama kali dia melihat ada cowok yang begini. Sebelumnya belum pernah. Setelah itu Mona mau cari cara lain dengan caper sambil nempelin poster. Dia kira si Medaka bakal tertarik sama dirinya. Ternyata tidak sama sekali. Mona kagak mau hilang kesempatan. Dia pura-pura jatuh yang bikin dia kelihatan. Tapi tetap aja Medaka cuek banget, kagak peduli. Malah yang lain dapat banyak coy bisa lihat. Mona mesti cari cara lain lagi biar si Medaka kelepek-kelepek. Ketika pelajaran sudah dimulai, si Mona mulai beraksi lagi. Dia izin kepada gurunya mau ke UKS karena kagak enak badan. Tadinya mau dianterin sama temennya yang cewek. Cuma dia lagi-lagi caper kepada si Medaka. Kalau Medaka lah yang akan mengantarnya. Dianterin lah ya kan sama si Medaka ke UKS. Sesampainya di sana bukannya mau diantar doang. Si Mona meneruskan kembali menggoda alias caper sama si Medaka. Sudah beberapa kali digoda, Medaka kuat iman banget sampai menunjukkan muka datarnya di depan si Mona. Karena tidak mau buang kesempatan, si Mona awalnya mau mengajak ngobrol.
Malah kepeleset yang bikin keduanya naik ke kasur. Mona menyadari bahwa ini sudah kelewatan, tapi melihat si Medaka yang belum juga kelepek-kelepek, membuatnya auto melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Dia tiba-tiba saja membuka kancingnya bejir, tapi lagi-lagi si Medaka tidak bereaksi sama sekali. Tentu ini membuat si Mona kecewa, lalu dia kagak sengaja terjatuh. Untung saja diselamatkan sama si Medaka. Disinilah si Mona merasa baper dengan Medaka karena diselamatkan itu. Situasinya sudah kacau banget pokoknya. Alhasil Medaka mau balik ke kelasnya lagi, tapi sebelum pergi dia mengatakan kepada si Mona untuk memperlihatkan seperti itu kepada orang yang dia suka saja. Mendengar pernyataan itu malah bikin si Mona yang kebaperan sama si Medaka. Niat mau nyamperin malah dia yang baper. Setelah itu, Mona balik lagi ke kelas. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Mungkin karena malunya yang tadi belum hilang. Dikala si Mona malu untuk natap si Medaka, malah Medakanya terus menatap si Mona yang auto bikin dia kelepek-kelepek jatuh cinta kepadanya. Tapi Mona tidak boleh melupakan tugas awalnya, yakni caperin anak orang dengan cara yang lain. Keesokan harinya, seperti biasa si Mona nyapa-nyapain warga-warga sekolah yang kelihatan bahagia ketika disapa. Tapi beda dengan Medaka yang sigma banget. Ditambah dia melihat ada cewek yang suka dengan si Medaka. Terus hari itu kebetulan lagi ada olahraga basket. Waktunya caper lagi. Si Mona tipis-tipis pemanasan peregangan seperti itu sambil memanggil-manggil si Medaka. Orang lain pada merhatiin, dia doang yang kagak. Karena tidak berhasil dia greget banget. Dikasih bantal dada kagak ngaruh, dia harus ngasih apa lagi gitu kan. Masa iya yang bawah? Dia ingat sama perkataan Medaka yang tidak boleh dia memperlihatkan semua itu kepada orang yang dia tidak sukai. Cuma Mona tidak peduli. Dia kembali menggodanya dengan sedikit gertakan keringat di tubuhnya. Orang lain pada nyembah-nyembah. Lah Medaka biasa aja. Dia cuma bisa merukiah dirinya sendiri biar imannya kuat. Dikasih begituan juga gagal maning. Selesai olahraga, si Medaka pergi untuk mendinginkan kepalanya. Disusul sama si Mona yang kesana juga. Dia tetap kekeh pengen menggodanya. Kalau udah tergoda, dia bakalan udahan. Dia coba deketin lagi tapi masih gagal juga. Kagak ada reaksi apapun. Terus pas dia mau minum, di situ si Medaka mukanya langsung merah. Mona melihat ada celah di situ. Tapi dia malah kelewatan, malah sengaja bikin bajunya basah. Otomatis bajunya transparan dan dia malu sendiri. Dia yang udah 2 kali bikin kesalahan auto malu. Medaka yang berada di sana memberikan bajunya tersebut kepadanya. Habis itu dia langsung mau balik. Si Mona kembali dibuat baper sama si Medaka untuk yang kedua kalinya. Sehabis pulang sekolah, Medaka dideketin sama teman sekelasnya. Dia ingin tahu kenapa si Medaka terlalu cuek sama si Mona. Karena tahu sendiri di mata mereka kalau diajakin ngobrol atau digoda pasti bakalan suka. Cuma Medaka ini agak lain, malah kayak risih gitu. Medaka tidak memberitahu soal alasannya. Lalu, ketika di taman barulah dia memberikan alasannya kenapa selalu menghindari si Mona. Dia mengatakan kalau dia adalah seorang pewaris kuil kucing yang ada di kampungnya. Dia tidak boleh suka sama cewek atau pacaran gitulah. Orang itu menyuruh Medaka setidaknya untuk berteman atau tidak jutek-jutek amat gitu kan. Si Medaka sebenarnya tidak bisa nolak kalau digoda seperti itu. Apalagi dia sudah mendapatkan hal-hal yang mungkin di luar nalar. Cuma dia ingat sama misinya untuk menguatkan imannya dan menjauh dari cewek-cewek yang mendekatinya. Bisa-bisa dia jatuh cinta gitu kan. Katanya di kampungnya soalnya cuma ada lansia dan juga kambing.
Jadi melihat cewek kawaii seperti si Mona itu jarang banget, paling lihat di TV doang. Jadi itulah alasan mengapa di sepanjang cerita Medaka selalu bilang rukiah pikiran. Keesokan harinya si Mona kembali mendekati si Medaka. Kali ini dia memberikan baju yang kemarin yang dia kasih pinjem. Katanya bajunya itu udah dicuci, terus dia goda aja dan bilang dia sengaja mencucinya biar si Medaka bisa mencium wanginya. Medaka belum juga luluh sama si Mona. Cerita akan terus berlanjut dengan usaha Mona yang lainnya. Singkat cerita macam biasa, si Mona bangun dari tidurnya dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Di perjalanan udah nggak aneh lagi Mona menjadi pusat perhatian orang. Karena emang dari segala aspek Mona sudah plus-plus lah nilainya. Sesampainya di sekolah hari itu ada pelajaran seni gitu. Kebetulan murid disuruh buat menggambar orang yang akan menjadi modelnya. Si Mona kebetulan jadi model untuk si Medaka. Seketika pada sumringah dengan posenya si Mona ini, yang agak terlalu ekstrim. Cuma Medaka menahan imannya dengan mengalihkan perhatiannya ke hal yang lain. Padahal dia mengakui kalau si Mona ini kawaii. Dia meminta kepada si Mona juga untuk menggunakan posenya yang biasa aja. Mona mencoba mencari referensi posenya. Nah, kagak sengaja dia ingat sama yang kemarin kena air itu. Dia akan menggunakan pose itu aja, lagian waktu itu si Medaka kayak langsung tertarik. Dicobain lah ya kan posenya. Orang lain sih langsung kelepek-kelepek, tapi Medakanya sendiri kayak menahan-nahan biar kuat imannya. Menghadapi gempuran si Mona yang tiada henti. Mona merasa pakai cara ini juga gagal. Di sisi lain ketika sedang menggambar, Mona berasa diperhatikan sama cewek yang ada di dekatnya. Awalnya dia cuek aja dan meneruskan menjadi model. Dikala sedang digambar, Mona malah salah tingkah ketika si Medaka terus memandanginya kayak gitu. Biasanya juga dia jutek gak mau melihatnya. Giliran kayak gini, dia fokus terus. Harusnya Medaka seperti ini terus kepadanya. Orang tadi pun melihat si Mona lagi yang bikin Mona rada curiga. Ini orang berdua memperhatikannya dengan baik. Terus Mona menanyakan si Medaka sedang menggambar di area mana. Medaka bilang saja kalau dia sedang menggambar di area leher. Seketika si Mona langsung panas dingin ya kan kalau si Medaka lagi merhatiin lehernya. Sampai akhirnya karena udah kagak kuat panas dingin diliatin dia pun keluar. Padahal belum selesai. Setelah semuanya beres, lukisan Medaka juga sudah beres. Dua temannya itu menanyakan mau diapain itu gambar. Kelihatan Medaka membuatnya menggunakan hati. Hasilnya bagus banget kayaknya. Seketika si Medaka kagak tahu mau dikemanain. Sehabis itu Medaka pergi ke perpustakaan mau baca buku dan kagak sengaja Mona mau mengambil buku yang sama. Seketika jadi baper. Mona ngajak baca berdua saja tapi Medakanya kagak mau. Dia mau buku yang lain aja. Cewek tadi masih terus memperhatikan si Mona. Habis itu tanpa diduga Mona masih mepet-mepet si Medaka pengen baca bersebelahan. Di sisi lain cewek bernama Haruno itu masih terus memandanginya. Lantas si Mona berpikir dia kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba dia baru ngeh mungkin itu cewek bukan lagi memandanginya, melainkan memandangi si Medaka. Dia kaget ada cewek juga yang menyukai si Medaka. Dia berpikir gimana kalau Haruno ini tipenya si Medaka ya kan. Seketika dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia mau menuruti sikap si Haruno yang kalem dan kutu buku. Terus si Mona tiba-tiba aja memakai kacamata sambil minum teh. Padahal di sana kagak boleh makan dan juga minum. Orang-orang kaget melihat si Mona menggunakan kacamata. Berbeda dengan Medaka, dia juga merasa kalau si Mona ini imut. Namun dia tahan-tahan dan kagak tahu kapan ini orang tiba-tiba ada di depan matanya. Si
Si Mona mencoba untuk menggodanya lagi dengan menggunakan kaki, tapi sayangnya iman si Medaka masih kebal dan masih belum bisa ditaklukkan. Dia pun pergi dari situ. Mona yang melihat si Haruno seperti orang senang, dia berasa lemas. Kini dia ada saingan untuk mendekati si Medaka. Setelah itu si Mona mencari tahu lebih dalam lagi soal si Haruno. Dia melihat Haruno sedang menyiram bunga tanpa disuruh. Terus juga dia suka melihat si Haruno selain membaca buku, yakni menghapus papan tulis padahal bukan jadwal piketnya. Ditambah dia juga suka ngebenerin meja. Semua yang dilakukan si Haruno tidak ada dalam diri si Mona. Si Haruno itu orangnya sangat rajin. Setelah itu ada pelajaran olahraga lagi. Kali ini Haruno memperlihatkan bentuk yang mungkin disukai sama cowok-cowok. Begitupun cewek-cewek yang memuji bentuk tubuh si Haruno yang indah itu. Mona mesti cari cara lain biar bisa menandingi si Haruno yang banyak plus-plusnya dibandingkan dia. Tak lama ada temannya yang mau memberikan buku yang rekomen buat dibaca. Seperti biasa, sebagai cewek populer, dia memberikan pujian dengan ngomong suka sama orang itu. Nah, pas ngomong itu dia baru ngeh mungkin dia bisa ngomong seperti itu kepada si Medaka. Soalnya belum pernah gitu kan. Di sisi yang lain, si Medakanya lagi ngadem di atas atap. Tapi, tak lama dia diganggu sama si Mona yang sengaja melayangkan sapu tangannya. Lalu dia mengambil sapu tangannya itu kembali karena emang sapu tangan itu sapu tangan kesayangannya. Dia berterima kasih sekalian dia juga mau ngetes dengan bilang suka sama si Medaka. Namun anehnya, pas mau bilang suka, Mona tidak bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Sampai-sampai angin berhembus kencang sehingga yang tadinya mau bilang suka, jadi suwe. Karena angin makin besar, si Mona pun langsung masuk. Dia akan berbicara lagi lain kali. Di perjalanan dia merasa aneh kenapa susah banget bilang suka sama si Medaka. Aneh ya kan? Setelah itu bakalan ada pengundian untuk menjadi komite festival. Mona sudah lelah, harus gimana lagi biar dia unggul melawan Haruno. Nah, tanpa disangka pas pengundian itu yang jadi orang pertama yang jadi komite festival itu adalah Haruno. Medaka tidak ikutan jadi komite. Pas giliran si Mona maju, dia yang akan bekerja sama dengan si Haruno jadi komite festival. Pada akhirnya dia kena getahnya juga. Terus mereka berdua berunding soal konsep untuk festivalnya nanti. Terlihat Haruno melis beberapa konsep, tinggal dia voting aja besok. Mona melihat si Haruno yang sumringah kesel karena duel ini tidak dianggap olehnya. Terus Haruno bertanya soal konsep festival si Mona pas SMP. Kata dia waktu itu konsepnya adalah kafe kostum hewan. Haruno merasa kawaii kalau semisal si Mona pakai kostum hewan. Padahal pas SMP itu kostumnya nutupin seluruh badannya. Nah, tiba-tiba aja di sana itu si Haruno menutup HP-nya karena takut ketahuan wallpapernya. Si Mona makin penasaran dong. Ada apa dengan HP-nya tersebut sampai-sampai Mona tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Karena memaksa, alhasil mereka pun saling kejar-kejaran. Si Haruno kagak mau bila Mona marah ketika melihat HP-nya. Mona kagak bakalan marah asalkan si Haruno tidak mengambil si Medaka darinya. Di situ Haruno terdiam dan Mona akhirnya bisa melihat HP-nya. Dan kaget ternyata wallpapernya itu adalah foto si Mona. Dijelaskanlah di sana bahwasannya Haruno ngefans banget sama si Mona. Sampai dia diam-diam mengambil fotonya. Jadi selama ini Haruno bukan mengincar si Medaka, melainkan si Mona. Mona udah kayak matahari yang bisa membuat orang lain senang. Ketika melihatnya, dia udah ngambil banyak foto dirinya. Makanya dia takut dimarahin.
cuma si Monanya tidak masalah kalau soal foto doang. Lalu tiba-tiba dia keinget sama perkataan dia sebelumnya yang tidak boleh menggondol si Medaka. Haruno mengerti akan hal itu. Walaupun udah diplesetin sama ikan, tapi si Haruno yang mengikuti si Mona tahu. Semenjak ada si Medaka, Mona kelihatan berbeda dari biasanya. Dia tahu semuanya, terutama pas dia dikasih pinjem baju olahraga. Haruno sangat mendukung dengan kedekatannya dengan si Medaka. Walaupun udah diajakin belokin cerita, si Haruno tetap nyerocos soal kedekatan mereka berdua. Terakhir kemarin ada pemilihan untuk komite festival. Si Mona terpilih jadi salah satunya bersama si Haruno. Hari itu mereka bekerja sama dengan satu kelasnya untuk membuat sebuah kafe, tapi temannya tersebut masih pada main-main gitu kerjanya. Sampai si Mona kebingungan terkait untuk set di dapur nanti seperti apa. Apakah kurang atau tidak? Terus dia melihat si Medaka biasa saja menjalani pembuatan kafe ini. Cuma ini cowok yang sampai sekarang masih belum kelepek-kelepek sama si Mona. Sama Haruno mengajak si Mona untuk ke tempat kakaknya. Soalnya kakaknya ikutan teater. Dia bersedia untuk meminjamkan kostumnya. Ini jadi ide yang bagus. Lumayan, jadi tidak banyak pengeluaran. Pulang sekolah mereka berdua bakalan mencoba kostumnya. Sepulang sekolah mereka berdua ke sana dan banyak banget kostum bermacam-macam. Haruno meminta untuk si Mona coba dulu, pasti kawaii. Apalagi yang made itu, pasti cocok untuk si Mona. Cuma Mona sendiri kagak mau. Terus si Haruno memberitahu satu legenda di festival sekolah, yakni Jembatan Cinta, yang dimana tempatnya berada di lorong sekolah. Siapa saja orang atau pasangan yang berjalan di lorong sekolah, mereka akan bisa bersama-sama selamanya, katanya. Haruno menunjukkan legenda tersebut karena merasa si Mona menyukai si Medaka. Ini bakalan cocok untuk dia. Padahal Mona sendiri kagak tertarik sama sekali sama si Medaka. Tak lama kakaknya Haruno memanggilnya, mau ngomong soal kostumnya. Di sana si Mona mencari cara biar si Haruno tahu kalau sebenarnya dia tidak suka sama si Medaka. Dia akan coba banyak kostum di sana biar si Medaka tertarik kepadanya. Mona cobainlah satu-satu kostumnya itu, tapi kagak ada yang cocok. Sampai di mana si Mona memakai kostum yang kelinci yang agak terbuka, disusul dengan Medaka yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Dia langsung kaget ketika si Mona pakai kostum begituan. Dia disuruh gurunya buat membawa kertas-kertas itu. Mona sangat malu di sana berbarengan dengan si Haruno yang bakalan masuk lagi ke dalam sana. Ini kalau ketahuan dia lagi pakai kostum itu bisa berbahaya. Alhasil dia pun menarik si Medaka masuk ke dalam lemari baju. Mona terpaksa melakukan hal ini biar kagak ketahuan. Padahal dia sudah merasa sesek banget dempet-dempetan dengan si Medaka. Si Medaka cuma bisa sabar doang dan meruqyah dirinya sendiri. Sampai-sampai dia yang lagi napas terkena si Mona anginnya. Lantas Mona udah kagak kuat. Untung saja di tengah itu si Haruno dipanggil lagi. Selamatlah mereka berdua bisa keluar kembali. Mona merasa setelah dempet-dempetan di dalam sana, harusnya si Medaka kelepek-kelepek sama dia. Namun ternyata tidak. Medaka tetaplah Medaka. Si Mona juga menyadari kalau pakaiannya tersebut terlalu terbuka. Mana mungkin kawaii di mata orang lain gitu kan. Tidak sengaja dia ngomong begitu di hadapan si Medaka. Terus tanpa diduga, Medaka bilang kalau si Mona imut pakai kostum begituan. Cuma rada terbuka doang.
Berbarengan dengan dia kembali ke kelas, sementara si Mona menahan malu dan juga dia tiba-tiba yang malah jadi kebaperan. Medaka keceplosan bilang seperti itu kepada si Mona. Dia rada malu di sana. Keesokan harinya pas masuk ke kelas, si Mona berpikir harusnya si Medaka sudah kelepek-kelepek sama dia. Karena kemarin udah menyebutnya kawaii. Tapi ternyata tidak. Medaka tetaplah Medaka. Singkat cerita, festival sekolah pun dimulai. Kelasnya si Mona jadinya membuat tape bertemakan kelinci. Jadi cuma pakai bando doang, tapi pengunjungnya banyak banget gara-gara si Mona yang narik orang-orang buat makan di sana. Di dalam sana terdapat satu cewek pengagum rahasia si Medaka yang sedang menunggunya. Namun sayangnya si Medaka tidak jadi waiters. Dia bantuin masak di dapur. Terlihat ini anak jago banget bikin pancake. Tak lama kemudian teman-temannya mau gantiin yang di dapur dulu buat istirahat beserta si Mona. Si Mona berencana untuk menuntaskan misinya tersebut hari ini. Dia coba mendekati si Medaka lagi lalu dia mengajak buat makan siang bareng. Tapi Medakanya kagak mau istirahat, dia tidak butuh istirahat. Malah dia makanin pesanan orang. Tak lama kemudian datanglah Haruno yang jadi penyelamat si Mona. Yang dimana dia menyuruh si Mona dan Medaka promosi ke orang-orang biar pada mau datang. Dan itu perintah darinya yang seorang komite festival. Medaka pun kagak bisa ngelak dan Mona merasa terbantu. Namun sekali lagi Haruno masih mengira kalau si Mona suka sama si Medaka. Terus mereka berdua pun mulai keluar jalan-jalan. Mona berjanji bakalan ikut kemanapun si Medaka pergi. Kebetulan ini anak kayak pengen masuk ke rumah hantu gitu. Yang dimana si Mona benci banget sama rumah hantu. Tapi karena si Medaka pengen masuk, jadi dia jabanin. Mungkin buatan siswa kagak bakalan menyeramkan. Pas masuk ke dalam sana, sama saja menyeramkannya. Si Medaka malah sibuk melihat detail-detailnya yang menurutnya hampir mirip seperti dengan yang aslinya. Terus si Mona lagi-lagi ribet banget, malah roknya tiba-tiba tersangkut sama batu nisan. Dia yang ketakutan terus memanggil si Medaka yang sibuk melihat-lihat di sekitar. Ketika Medaka ngeh, dia kaget roknya terangkat. Karena Mona malu, jadi dia langsung saja pergi dari sana sambil membawa batu nisannya. Di sisi lain yang gantiin masak si Medaka malah hancur masakannya pada gosong semuanya. Setelah ngambil kembali batu nisannya, si Mona akan mengajaknya ke tempat yang lebih romantis. Dia kagak mau mengikuti kemauan si Medaka lagi. Alhasil si Mona ngajak ke tempat yang lain. Yang pertama makan krepes. Niat dia mau romantis-romantisan gitu ngelap krim yang ada di pipinya. Anehnya malah ada burung yang mengambil krepes miliknya. Sungguh di luar nalar. Terus ke tempat konser gitu. Di sana lagi dan lagi. Dia ditinggal sendirian sama si Medaka. Ke tempat ketiga yakni tempat kayak bikin bentuk binatang dari balon. Sama saja dia gagal romantis di sana sampai-sampai dia kagak tahu lagi caranya harus kayak gimana. Sedangkan waktu festivalnya tinggal 1 jaman lagi. Dia mesti harus cepat menuntaskannya. Terus mereka berdua ke tempat lorong yang dimaksud si Haruno kemarin, yakni jembatan cinta. Awalnya dia kagak ngeh ya kan banyak orang pacaran di situ. Setelah diingat-ingat perkataan si Haruno, barulah dia sadar kalau ini tempat seperti apa yang dikatakan si Haruno. Banyak yang percaya dengan legenda tersebut.
Sementara di sisi lain yang masak masih belum selesai juga. Semuanya gagal total. Mereka ingin si Medaka balik lagi. Sementara cewek yang tadi pengen ketemu si Medaka pun akhirnya keluar juga. Singkat cerita, mereka berdua masih berada di lorong. Si Mona gak tahu nih mesti gimana. Padahal orang-orang di sana udah melirik ke arahnya. Ini bisa-bisa orang-orang punya pemikiran sama seperti si Haruno. Yang emang mereka pikir orang yang berada di sana itu adalah orang yang sedang berpacaran gitu kan. Pas si Medaka mau balik, si Mona punya ide. Yakni dia promosiin tempatnya kepada para pasangan yang ada di sana. Dimulai dari situlah mereka berubah pikiran yang tadinya mikir mereka berpacaran. Jadi cuma promosi doang. Hal tersebut juga bikin si Mona mempunyai cara lain biar si Medaka ini kelepek-kelepek sama dia. Dia kasih tahu kalau lorong ini disebut-sebut sebagai legenda. Katanya kalau ada sepasang kekasih yang bergandengan tangan melewati lorong itu, pas festival maka akan langgeng. Di sana, si Mona coba tipis-tipis sama si Medaka. Tentu dia kagetan ya kan ketika disentuh. Tuh si Mona pura-pura terjatuh di sana. Otomatis di situasi seperti itu Medaka harus menolongnya dong ya kan. Tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Niat hati sih pengen si Medaka memegang tangannya. Namun yang dilakukan Medaka lain. Dia mengangkat keteknya seperti itu. Lalu habis itu dia pergi, lantas si Mona tidak expect kalau Medaka bakalan begitu. Dia tidak mau menyerah dulu, waktunya cuma sejaman lagi. Dia kejar si Medaka sampai akhirnya pas ketemu. Dia mau ngajak balik lagi ke tempat tadi. Namun sayangnya datang temannya yang lain yang meminta bantuan mereka berdua. Karena pas mereka mau tutup, tiba-tiba pelanggan semakin banyak. Jadi mau nggak mau mereka membutuhkan bantuan mereka berdua. Pada akhirnya, si Mona tidak bisa melakukan apapun lagi sampai festivalnya selesai. Mereka semua pada beres-beres kelas secara bersama-sama. Si Mona merasa kesal karena misinya masih belum selesai juga. Memang benar-benar keras untuk meluluhkan hati si Medaka yang Sigma itu. Mona akan mencobanya lain kali lagi. Dia udah enggak semangat. Haruno yang melihat si Mona kagak semangat merasa kalau caranya tadi kagak berhasil. Jadinya dia suruh lagi lah si Medaka ngangkat meja sama si Mona. Dengan tujuan biar bisa mempersatukan mereka berdua. Dilakonilah ya kan sama kedua orang ini. Terlihat si Mona udah kagak bersemangat banget. Niat dia buat ngepepet hari ini udah selesai. Saking kagak pedulinya si Mona kagak ngeh kalau mereka berdua bakalan melewati lorong legendaris. Suasananya makin lama semakin sepi, semakin garing pula. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Terus tanpa disengaja dia nanya soal perasaan si Medaka hari ini tentang festival ini. Si Mona keceplosan, dia yakin kalau si Medaka kagak bakalan nyaman. Soalnya di sepanjang acara sama dia digodain terus. Namun tanpa diduga di sana si Medaka menjawab kalau dirinya senang. Karena dia baru pertama kali juga ikutan festival kayak begini. Berbarengan dengan dia nyenggol kotak yang membuat mereka berdua berpegangan tangan. Dan disitulah si Mona langsung baper. Bukan si Mona doang sih, si Medaka juga sama. Yang bikin mereka malu sebenarnya pegangannya di lorong itu. Tapi sekarang festivalnya udahan jadi kagak kehitung. Dengan begitu, si Mona pun baper parah di sana. Terus keesokan harinya pasca festival tiba-tiba saja banyak orang yang berpacaran. Mungkin karena efek lorong itu. Tak lama kemudian datang Medaka beserta temannya. Si Mona yang melihat si Medaka tiba-tiba saja jadi malu setelah kejadian kemarin itu.
Tapi dia harus ingat untuk tidak boleh malu. Kalau gitu dia bisa saja disebut kalah sama si Medaka. Alhasil dia mencoba untuk santai seperti biasanya. Katanya teman-temannya pulang sekolah mau main bola bowling. Ngajakin si Mona sama si Haruno. Mereka mau-mau aja. Karena semuanya otomatis Medaka juga pun bakalan ikut. Alhasil pulang sekolah mereka ke sana. Nampak Mona udah jago banget main begituan. Nah pas mau tos-tosan si Medaka seperti ragu-ragu gitu. Ketika dia udah ngangkat tangannya, malah si Mona keinget kejadian kemarin. Dia jadi salting gitu, jadi tiba-tiba malu lalu pergi dari sana. Setelahnya mereka pada main, sementara si Medaka merasa gugup karena dia baru pertama kali main kayak ginian. Dan juga terkait situasi yang tadi ketika tos-tosan itu dia baru pertama kali nemu kayak gini. Dia tadi kalau tos-tosan sama si Mona pasti bakalan rada baper. Intinya dia juga masih keinget sama kejadian kemarin. Sementara si Mona udah balik lagi, tapi dia tiba-tiba saja duduk di sana, tidak berani menggoda si Medaka lagi. Setelahnya barulah ini anak coba untuk menggodanya lagi dengan duduk di sampingnya seperti itu. Terus selanjutnya si Mona menanyakan minuman yang sedang diminum sama si Medaka. Si Mona langsung merebutnya karena dia haus pengen minum juga. Padahal kalau dia meminumnya bakalan jadi ciuman kagak langsung. Tapi si Mona sengaja melakukan hal tersebut sebagai senjata terakhirnya. Hal itu beneran ia lakuin yang bikin si Medaka merah mukanya. Tapi Medaka coba untuk meruqyah dirinya sehingga pas dia ditanya baper atau tidak, Medaka biasa saja dan menyuruh si Mona menghabiskan seluruh minumannya soalnya dia mau main. Kebetulan juga si Haruno baru beres main ya kan, tapi si Medaka yang bisa lolos ternyata tidak piawai dalam hal main kayak begitu. Wajar sih pertama kali. Keesokan harinya di sekolahan itu pada pakai sweater musim dingin yang udah disiapin sama sekolah. Terlihat murid lain sumringah banget melihat kecantikan si Mona menggunakan sweater. Beda dengan si Medaka, dia masih belum menggunakan sweater. Si Mona coba buat menggodanya lagi, tapi sigmanya keluar lagi. Seketika Mona langsung tidak bereaksi dan tidak centil lagi. Emang sulit meluluhkan hati si Sigma ini. Melihat kejutekannya tersebut membuat temannya langsung ngajak si Medaka ke belakang sekolah. Di sana temannya bernama Sho itu marah kepada si Medaka karena selalu jutek kepada si Mona. Dia mempertanyakan hal itu padahal si Mona selalu baik semenjak datangan si Medaka ke sekolahan itu. Medaka tidak melihat betapa kecewanya si Mona ketika dijutekin sama dia. Terus teman yang satunya lagi pun memberikan nasihat kepadanya. Walaupun si Medaka tidak boleh mendekati cewek, apakah dia harus menjauhinya? Walaupun cuma ngobrol doang gitu kan. Apakah dia juga tidak dikasih tahu soal berbaik kepada orang lain? Intinya boleh ngobrol seperti biasa asalkan tidak jatuh cinta. Dari situlah dia langsung kepikiran gitu kan, apa iya yang dia lakukan selama ini salah sama si Mona. Padahal dia sendirilah yang selalu menggodanya. Tak lama datanglah si Haruno. Dia juga mempertanyakan kenapa si Medaka cuek kepada si Mona. Tentu Medaka tidak bisa menjawabnya gitu kan. Karena kagak mau diomongin orang-orang yang ada di sekitarnya, dia pun langsung pergi. Intinya dia tidak biasa dideketin cewek, makanya jutek butek. Setelah itu hari itu kebetulan si Mona tidak membawa buku pelajaran. Kemungkinan besar ketinggalan di rumah. Nah ini kesempatan bagus untuk si Medaka membantu si Mona. Dia menawarkan buku untuk dibaca berdua. Mona auto senang ya kan dan langsung mau menyatukan mejanya.
tapi Medaka dengan cepat menghindarinya. Ini real dengan kesadaran penuh dia melakukan hal tersebut, saking kagetnya mungkin. Temannya udah gregetan banget nyuruh dia buat dempetin mejanya kembali. Si Mona sempat putus asa ya kan si Medaka kagak mau didempetin kayak tadi. Namun ternyata Medaka dengan keberaniannya dia mendempetkan mejanya tersebut kembali. Seketika si Mona senang banget. Mukanya tidak seperti biasanya. Dia memegang teguh untuk tidak sampai jatuh cinta sama ini anak. Hari itu, cuacanya tidak mendukung alias hujan. Hal tersebut membuat si Mona tidak bersemangat karena kalau hujan, sepatu kesukaannya bakalan basah terus. Dia juga bakalan lama menata rambutnya. Namun hari ini istimewa banget, walaupun hujan si Mona kelihatan senang. Karena dia merasa sudah berhasil menaklukkan si Medaka kemarin. Jalan becek begini berasa kayak karpet merah, terus rintikan hujan udah kayak tepuk tangan dari penonton. Pokoknya bahagia banget lah dia. Tak lama kemudian target berada di depannya yakni Medaka. Dia terlihat sedang berteduh sendirian. Mona yakin Medaka tidak membawa payung. Sama si Mona dideketin gitu kan nanyain payung dia. Ternyata sebelumnya dia membawa payung. Tapi dia melihat ada kucing beserta anaknya yang kehujanan. Alhasil dia kasihlah sama kucing tersebut payungnya. Mendengar itu membuat si Mona seketika langsung tersentuh hatinya. Maka dari itu, ini kesempatan yang bagus untuk menggodanya lagi. Dia mengajak si Medaka untuk pergi bareng menggunakan payungnya. Alias satu payung berdua lah gitu. Nah biasanya si Mona melihat reaksi si Medaka langsung asem mukanya atau sigma. Tapi kali ini tidak. Cuma ada satu waktu di mana Medaka masih memperlihatkan muka sigmanya. Tapi Medaka mengingat perkataan temannya untuk bersikap baik kepada orang yang penting tidak sampai jatuh cinta. Dari situ, dia mau pergi bareng. Dia yang akan membawa payungnya. Terus di tengah jalan si Mona melihat kalau Medaka bajunya masih kehujanan gitu kan. Dia mau cari cara lain untuk menggoda si Medaka. Dia juga mau mencari titik di mana Medaka bapernya. Dia deketin lah si Medaka sambil memegang tangannya. Tapi Medaka sendiri malah menjauhinya seperti itu dan merupiah dirinya sendiri. Pada ujungnya mereka berdua pun begitu lagi seperti biasa. Sesampainya di sekolahan sepatu si Mona tetap saja basah-basah juga. Terus dia ngajak untuk lewat belakang karena kalau lewat belakang mereka kagak bakalan kehujanan. Pas lewat belakang itu, mereka berdua kagak sengaja melihat ada adik kelas yang sedang bermain basket, yakni orang yang mengagumi si Medaka. Dia bernama Asahi. Nampak main basketnya jago banget, yang bikin si Mona terkesan dengan kemampuan itu anak. Nah di sana kagak sengaja Asahi melihat ada si Medaka di depan pintu. Hal tersebut bikin dia kagak fokus lalu terjatuh tidak jelas. Bola basketnya mengarah kepada si Mona. Untung aja Medaka menyelamatkannya dengan menahan bolanya. Tak lama kemudian si Asahi bisa terbangun kembali dan tiba-tiba aja ini anak ngomong sesuatu yang tidak mengenakan kepada si Mona. Mona aja bingung kenapa ini anak. Sampai murid yang lain meminta maaf karena Asahi sudah tidak sopan. Lalu ketika mereka mau ke kelas, tiba-tiba aja si Asahi menarik tangannya si Mona. Lalu mengajaknya bicara terlebih dahulu. Mona masih belum mengerti maksudnya apaan gitu kan. Terus si Asahi to the point aja, menanyakan apakah mereka berdua berpacaran. Si Mona menjawab kalau dia dan Medaka cuma teman sekelas doang. Asahi kagak percaya, soalnya mereka berdua deket banget sampai pagi-pagi ke aula bareng. Kalau dia menjadi si Mona, dia pasti kagak mau pergi bareng sama cowok. Terus tidak cuma itu aja. Dia melihat mereka cuma membawa satu payung doang. Otomatis mereka satu payung berdua. Mona menjelaskan kalau si Medaka tadi tidak membawanya, jadi dia mengajaknya bareng. Itu pun di luar nalar.
Kalau kagak pacaran kagak mungkin begitu. Lalu dia nanya kembali apakah si Mona suka dengan si Medaka. Mona bilang tidak, berbarengan dengan temannya yang mengajak si Asahi untuk pergi. Si Mona dan Medaka juga pergi dari sana. Di situ Mona berpikir apa mungkin si Asahi selalu memperhatikannya terus supaya tahu hubungan mereka berdua. Dia mulai membaca apa mungkin dia menyukai si Medaka. Tapi Medaka sendiri tidak mengenali si Asahi itu. Lama kemudian si Medaka bersin-bersin, dia ingin mengganti bajunya dulu. Setelah di kelas si Mona masih berpikir soal Asahi. Bahkan dia nanya kepada temannya tentang Asahi. Temannya tersebut tahu banyak soal Asahi. Katanya dia pemain basket muda yang potensial banget. Baru kelas 1 udah jago dan jadi idola. Bahkan ada teman-teman yang lain yang melihat si Asahi tampil. Dia melihat si Asahi juga udah jadi daya tarik cowok-cowok. Kalau si Mona itu dikenal dengan imutnya, Asahi dikenal dengan cantik dan juga keren. Lama kemudian pas lagi mengobrol ada yang nyariin si Mona. Pas dia samperin, ternyata itu Asahi. Mona mempertanyakan keberadaannya di sana. Ternyata Asahi masih pengen menyelesaikan obrolan tadi pagi. Tapi kali ini dipotong sama kehadiran Medaka yang tiba-tiba membuat mukanya menjadi merah. Apalagi pas si Medaka tahu kalau dia orang yang jago basket tadi. Asahi makin baper dan sikap angkuhnya yang tadi udah kagak kelihatan. Dia lemas dan malah itunya kelihatan. Karena si Asahi malu, dia bilang kepada si Mona kalau dia tidak akan kalah darinya. Mendengar perkataan itu berarti dia mendeklarasi perang kepada si Mona. Esoknya Mona kudu putar otak gimana dia bisa mengalahkan si Asahi. Sudah jelas Asahi menyukai Medaka. Terlihat ini anak masih mantau-mantau si Mona dari luar sana. Hingga tak lama kemudian Medaka datang dan langsung bikin si Asahi merah lagi mukanya. Grogi bikin dia jadi salah ucap. Si Mona dengan cepat mendekatinya dan menggoda si Medaka. Dia menyuruh masuk ke dalam kelas karena sebentar lagi bel masuk bakalan berbunyi. Tak lama beneran berbunyi, dia menyuruh Asahi untuk ke kelas. Ketika Asahi merah lagi mukanya. Pas masuk pun Medaka seperti udah mengingat nama Asahi itu. Berarti Asahi udah menanamkan kenangan di otaknya si Medaka. Mona harus menghalangi itu. Di sisi lain si Asahi udah kelepek-kelepek banget sama si Medaka. Cuma dia merasa aneh dengan si Mona yang kagak pacaran dan kagak suka juga. Bisa sedekat itu dengan si Medaka. Itu berarti ada peluang untuk Asahi bisa mendapatkan si Medaka. Terus ada sekumpulan laki-laki yang sedang melihat foto wanita terbuka yang kawaii. Hal tersebut bikin si Asahi jijik, tapi kata temannya, itulah kesukaan cowok. Biasanya untuk menaklukkan cowok itu, dia bisa menggunakan cara tersebut alias menggodanya secara tipis-tipis. Hari itu ada pelajaran olahraga basket, kebetulan ya kan. Si Mona sebenarnya agak kurang semangat, tapi kalau kagak ada Asahi, dia ready-ready aja. Karena olahraganya dipisah, jadi laki-laki dulu yang main. Medaka yang mungkin kagak bisa main bola basket malah kena headshot sendiri. Melihat Medaka yang tidak bisa main basket, si Mona langsung menunjukkan kemampuan bermain basketnya. Dia juga tidak kalah sama Asahi. Mona bukan cuma modal kawaii doang, tapi dia juga bisa apa aja. Setelah olahraga, mereka udahan, tapi si Medaka bersama temannya masih main. Sekalian siapa yang akan membereskan semuanya. Kebetulan karena Medaka kagak jago, jadi dia yang harus ngeberesin sendiri. Nah pas dia mau ngeberesin, datanglah si Mona yang menggodanya. Dia menawarkan untuk diajarin menembak. Dia juga akan membantunya beres-beres. Si Medaka kali ini mau diajarin sama si Mona.
Nah, diajarinnya itu sangat-sangat enak banget. Karena si Mona nempel-nempel gitu sama si Medaka. Lantas ini di luar nalar, apalagi kata Medaka, ini udah kerasa banget empuknya. Tapi Medaka terus berpikir positif kalau ini cuma ngajarin doang. Sampai makin lama Mona merasa kalau ini udah kelewatan. Lama kemudian ada Asahi datang dan menanyakan mereka berdua lagi ngapain gitu kan. Si Mona cuma bilang lagi latihan padahal momennya lagi bagus. Tapi malah digangguin pula. Asahi yang melihat itu tidak wajar bilang kalau Mona emang suka sama Medaka. Tapi Mona menentang hal tersebut. Dia cuma ngajarin doang. Karena begitu Asahi kagak mau kalah dong. Dia mau ngajarin si Medaka juga. Dia menyuruh Medaka melakukan plank biar tembakannya bagus. Sama si Medaka dilakuin lah ya kan. Tapi si Asahi punya maksud lain. Ternyata dia menggoda si Medaka tipis-tipis. Si Mona merasa aneh. Pas dia lihat, oh begitu. Jadi dia ikutin lah ngeplank sambil menggoda si Medaka. Lantas ini udah di luar nalar banget. Apalagi si Asahi bilang lagi, apakah Medaka kagak suka sama yang kecil? Dari situ Medaka langsung kabur. Pertarungan mereka berdua baru saja dimulai. Tapi setelah kejadian itu Asahi merasa kalau sikap dia terlalu berlebihan. Begitu juga dengan Mona yang merasakan hal yang sama. Setelah itu besoknya si Medaka tumben-tumbenan tidak masuk sekolah. Baru kali ini Medaka kagak masuk, kata teman-temannya Medaka kemarin pas jam terakhir olahraga tiba-tiba lari-lari meninggalkan barang-barangnya dan hujan-hujanan. Si Mona berpikir kalau itu mungkin gara-gara kejadian kemarin. Karena mereka yang terlalu berani, terutama Asahi. Dia tidak menyangka si Asahi melakukan hal tersebut. Temannya mengajak untuk menjenguknya sepulang sekolah. Katanya si Medaka tinggal sendirian. Jadi dia rada khawatir, takutnya kenapa-napa. Padahal awalnya dia kagak mau gitu kan. Si Mona mempunyai ide untuk menjenguknya juga. Sementara si Asahi mendengar perkataan mereka soal si Medaka. Lalu habis itu pergi ke kelasnya dan bilang kepada temannya kalau si Medaka sedang sakit. Asahi mengakui kalau kemungkinan gara-gara dia Medaka menjadi sakit. Maka dari itu Asahi harus menjenguknya. Terus ada laki-laki yang sedang melihat foto orang menggunakan cosplay maid. Kata temannya itu bagus biar dia bisa mendapatkan suasana baru. Cowok biasanya suka kalau cewek mengcosplay. Pulang sekolah kedua temannya si Medaka menuju ke rumahnya. Mereka merasa ngiri dengan Medaka yang tinggal sendirian. Dia ingin begitu juga. Nah, tanpa diduga di sana si Mona mengikuti mereka berdua karena dia juga mau menjenguk si Medaka. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Lama kemudian datang Asahi juga yang curiga dengan si Mona. Mona mempertanyakan keberadaannya di sana. Dia langsung mengakui kalau Asahi mau menjenguk si Medaka. Dia udah tahu kalau si Mona mau menjenguknya juga. Asahi pun sekarang udah bebas, udah kagak latihan. Setelah kedua teman Medaka selesai menjenguk, kini mereka berdua beraksi. Pas dibuka sama si Medaka, dia kaget ada dua cewek yang menjenguknya. Si Mona ini tiba-tiba aja langsung masuk gitu aja ke dalam rumah. Hal tersebut bikin si Medaka ketar-ketir, soalnya seumur-umur dia baru kali ini ada cewek yang masuk ke dalam rumahnya. Dan disinilah drama itu dimulai yang dimana Medaka sudah menyuruh mereka untuk pulang saja. Karena dia udah baik-baik aja. Tapi Mona sendiri ngeyel ingin masuk. Lalu mengecek suhu tubuhnya si Medaka menggunakan dahinya. Lantas hal itu membuat Medaka ketar-ketir. Habis itu mereka pun ujungnya diperbolehkan masuk juga. Si Asahi dan Mona baru pertama kali main ke rumah cowok. Terlihat ruangannya tidak terlalu besar. Cuma ada kamar dan ada space sedikit. Di situ si Asahi memberikan obat energi untuknya. Dan dia juga mau meminjam dapurnya sebentar.
Mona mau bikin bubur untuk si Medaka. Di dapur sana beneran dong bikin bubur. Sementara Asahi yang maksa banget motongin apel buat si Medaka. Lama kemudian makanannya pun sudah siap. Si Medaka udah senang disiapin makanan. Cuma pas mau disuapin, Medaka menolak akan hal itu. Terus malah perang nempelin untuk penurun demam. Sehingga karena tempel sana-sini membuat Medaka kedinginan. Tidak berhenti sampai di situ, si Mona dengan niatnya. Dia membawa baju suster dari sekolah untuk bercosplay. Aneh banget dah ini anak. Terus si Medaka tidak bisa ngapa-ngapain di situ ya kan. Selama si Asahi juga tidak mau kalah. Dia mengambil punyanya si Mona kostum dokter. Yang ini menurutku lebih mantep lagi ya kan. Dia mau mengecek si Medaka seperti itu, tapi tahu sendiri Medaka udah kehilangan sigmanya kalau dikasih begituan. Karena ribut terus dan menggoda si Medaka, akhirnya dia tertidur, sementara mereka berdua mengganti pakaiannya kembali. Di sana si Mona mempertanyakan kenapa si Asahi segigih ini melakukan hal-hal tersebut. Dia jujur aja kalau dia menyukai si Medaka. Dia menyukainya dan ingin melakukan banyak hal dengannya, seperti berpacaran, gandengan tangan, bahkan mengkisahnya. Secara tidak sadar dia ngelantur ngomongnya begitu, lalu dia keluar dulu mau beli minuman. Dia memperingati si Mona untuk tidak macam-macam sama Medaka. Ketika Asahi keluar, Mona mendekati si Medaka yang sedang tertidur. Dia kagak bakalan ngapa-ngapain lagian lagi tidur gitu gak bisa menggodanya. Nah, secara tiba-tiba si Medaka mengigau bangun lalu memeluk si Mona sambil bilang dan menyebutkan nama Tama. Sementara di sisi lain, Asahi yang membeli minuman keingat sama pengalaman pertamanya soal percintaan. Pada awalnya si Asahi kagak percaya dengan cinta pandangan pertama. Katanya itu cuma omong kosong. Tapi setelah dia mengatakan itu, sesuatu pun terjadi kepadanya, yaitu si Asahi mendapatkan cinta pandangan pertama kepada si Medaka. Maka dari itulah sampai sekarang dia masih mengejar-ngejar Medaka. Nah, si Mona yang tadi dipeluk mencoba untuk mengembalikan si Medaka lagi, biar terbaring. Ketika udah dibaringkan, si Mona mengingat perkataan si Asahi yang pengen mengkisahnya. Seketika di luar dari kendalinya, si Mona mau melakukan hal tersebut. Untung aja dia tersadar, tapi si Asahi melihat akan hal itu. Auto dah dia marah-marah karena macam-macam sama si Medaka. Padahal dia sudah memperingatinya. Mona mencoba menyangkalnya tapi tidak bisa. Karena di situ berisik, jadi Asahi ngajak ngobrol di luar. Asahi langsung ngegas di sana karena Mona beneran macam-macam sama si Medaka. Sampai mau mengkisahnya. Mona masih belum mengakui kalau dia menyukai Medaka. Dia bilangnya kagak sadar mau melakukan hal itu. Dengan Mona yang berani mau mengkisahnya, otomatis Mona menyukai si Medaka. Di situ Mona memberitahu alasan kenapa dia bertingkah begitu. Dia tidak bisa menaklukkan si Medaka yang cuek, makanya dia cari cara biar hatinya meleleh. Si Asahi akhirnya mengerti kalau si Mona ini adalah cewek populer di sekolahan. Semua orang suka kepadanya, tapi tindakannya itu udah bukan caper lagi, melainkan dia suka sama si Medaka. Cuma mungkin si Mona tidak menyadari sama perasaan dia sendiri. Dia menyebutnya bodoh, tapi dia juga awalnya begitu. Alhasil karena Asahi udah puas dengan jawaban yang sebenarnya, dia ngajak buat masuk lagi. Dia juga kagak bakalan ngasih tahu kepada orang lain sama pernyataan si Mona tadi. Jadi impas. Namun Asahi kagak bakalan kalah. Malam harinya si Medaka terbangun. Di mejanya sudah dipersiapkan makanan dari kedua cewek tadi, sekaligus suratnya. Keesokan harinya pagi-pagi Mona digangguin sama si Asahi. Dia ngomong kemana-mana dan mengira si Mona menunggu kedatangan si Medaka. Padahal si Asahi sendiri yang bilang kayak gitu. Ini anak kemarin cuma ngintip-ngintip doang, tapi sekarang udah berani masuk seperti itu. Dia pengen dipanggil Asahi aja. Walau bagaimanapun si Mona harus terlihat imut di hadapannya.
Tama kemudian temannya datang dan melihat yang tidak biasa karena ada Asahi di situ. Mereka menganggap kalau mereka berdua sudah berteman. Nah, Asahi tanpa basa-basi dia bilang kalau Asahi dan si Mona kemarin menjenguk si Medaka. Padahal mereka juga ke sana. Sayang sekali tidak bareng. Mereka berencana untuk nanya-nanya ke si Medaka nanti. Di sisi lain Haruno kepo sama obrolan si Mona. Terus dia juga ngiri sama Asahi yang dipanggil nama depan sama si Mona. Beda dengan dia. Haruno agak sedikit kesal kepada Asahi. Tak lama kemudian datanglah si Medaka. Entah mengapa kali ini si Mona mulai agak berbeda ketika bertemu dengan si Medaka. Dia keinget terus sama omongannya si Asahi kalau dia menyukai si Medaka. Medaka berterima kasih karena sudah menjenguknya kemarin. Karena Asahi udah melihat Medaka, dia pun balik ke kelas. Sementara itu si Mona masih kayak tidak biasanya alias jadi gugup berhadapan dengan si Medaka. Apalagi pas dia mau mengajak ngobrol gitu kan. Saking gugupnya si Mona kagak mau mengobrol dan mencari alasan. Padahal jarang-jarang banget Medaka membuka pembicaraan. Dia tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Tapi waktu masih panjang, dia bisa ngobrol seperti biasa. Namun udah beberapa kali percobaan masih saja kayak gitu. Sampai-sampai dia kagak ngerti sama dirinya sendiri dan kagak sengaja menabrak si Medaka. Dan di situ pas si Mona mau balik, tiba-tiba kepalanya pusing lalu pingsan. Bangun-bangun dia sudah berada di UKS. Kemungkinan sama si Medaka dibawa ke sana. Dia memberitahu kalau si Mona terkena demam. Mona mungkin menunjukkan sikap aneh dari pagi karena demam ini. Si Medaka beranggapan kemungkinan demam tersebut nular sama si Mona. Terus si Medaka mau balik lagi ke kelas. Penjaga UKS bentar lagi bakalan datang. Sebelum itu, dia mau berterima kasih karena sudah menjenguknya kemarin. Cuma itu doang sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Lalu dia pun pergi. Cuma si Mona kayak baper begitu. Hari itu seperti biasa sekolah. Terlihat HP si Medaka lagi dipinjam sama Shiso untuk diganti wallpapernya sama dia. Soalnya bosen lihat wallpapernya yang begituan terus. Pas udah diganti terlihat foto seksai. So bilang biar kagak bosan aja kali-kali gitu kan wallpapernya diganti. Namun si Medaka kagak mau, dia pura-pura kagak lihat gitu soalnya harus menjaga image. Kalau dia akan menjadi pengurus kuil, dia pun keluar dan akan menghapus itu wallpaper. Di sisi lain ada si Mona dengan si Haruno yang lagi ngobrol yang dimana dia kegirangan ketika tahu kalau si Mona mendapatkan saingan baru untuk mendapatkan si Medaka, yakni si Asahi. Haruno tentu timnya si Mona. Agar dia bisa mendekatkan kedua orang ini, dia mau mengirim foto si Mona kepada si Medaka biar kelepek-kelepek. Nah pas dia kirim itu awalnya si Mona biasa aja. Namun pas melihat foto yang dikirim si Haruno itu berbahaya, dia auto minta dihapus. Soalnya kelihatan di wajahnya si Mona tidak bisa ia terima. Bisa-bisa orang-orang salah paham soal mereka berdua. Setelah itu, ketika sama si Haruno mau dihapus, HP-nya tiba-tiba saja habis baterainya dan mati. Ini kalau tidak cepat dihapus bisa berbahaya. Jadinya dia gerak cepat mencari si Medaka biar menghapus pesan atau foto yang dikirim oleh si Haruno. Mona auto berlari dan menanyakan kepada orang-orang tentang keberadaan si Medaka. Namun tidak ada satupun yang tahu, bahkan dengan Mona berlari saja membuat orang-orang tergila-gila kepadanya. Sementara si Medaka yang lagi jalan, dia berencana buat mengganti wallpapernya tersebut dan menghapusnya. Itu tujuan awalnya. Karena sebagai penerus kuil dia harus kuat iman. Namun seketika ada pikiran yang lainnya muncul sebelum diganti. Medaka ingin melihatnya sekali lagi. Alhasil dia pun pergi ke atap sekolah sambil berlari. Takutnya ketahuan. Di sisi lain si Mona udah susah payah nyari nanyain ke orang-orang pada kagak tahu keberadaannya. Sampai di mana ada satu murid yang tahu keberadaan si Medaka, yakni di atas atap sekolah.
Medaka yang baru nyampe langsung mau melihat wallpapernya sekali lagi. Tapi gak lama pas mau lihat, ada pesan masuk dari si Haruno. Sebenarnya si Medaka pun tidak mau membuka itu pesan. Berbarengan dengan si Mona yang datang yang bikin si Medaka ketar-ketir. Takut ketahuan dia masang wallpaper begitu. Karena dia yang terlalu panik, HP-nya terpental kepada si Mona. Hasilnya Mona langsung melihat HP-nya si Medaka untuk menghapus fotonya tersebut. Medaka belum bisa berhenti dagdikduk. Dia takut si Mona melihat wallpapernya, apalagi Mona cewek tercantik dan terimut di sekolahan itu. Tak lama benar aja Mona melihatnya secara langsung. Medaka takut si Mona bakalan apa-apa gitu kan. Ternyata beliau cuma memberikan HP-nya kepada Medaka, lalu dia balik. Nah, pas di dalam sana si Mona merasa cemburu dan bete melihat wallpapernya si Medaka cewek seksai. Padahal dia juga tidak kalah kawaii, bahkan dia lebih kawaii dari foto tersebut. Terus setelah itu mereka kembali ke kelas. Terlihat si Mona masih bete setelah melihat wallpapernya tadi. Padahal udah dikasih tahu kalau itu diganti sama temannya. Dia masih manyun gitu. Terus si Medaka kembali mengobrol dengan temannya. Dia sudah mengganti wallpapernya kembali. Temannya itu udah bosan dengan wallpapernya kucing terus. Walaupun dia suka sama kucing, harusnya HP laki-laki jomblo itu adalah cewek-cewek kawaii. Tapi si Medaka kagak mau. Dia memperingati temannya tersebut untuk tidak menggantinya lagi. Si Mona mendengar percakapan mereka bertiga, tapi Mona rada belok. Yang dimana dia mengira si Medaka akan mengganti wallpapernya menjadi cewek kawaii. Maka dari itu dia tiba-tiba saja selfie dan mengirimkan foto tersebut kepada Medaka. Dia kaget gitu kan, tiba-tiba ini anak ngirim foto kayak gitu. Mona bilang saja kagak sengaja, padahal dia mempunyai maksud lain, yakni ingin dijadikan wallpaper. Temannya pada ngiri, namun sama si Medaka dihapus fotonya. Lantas dia greget banget. Foto gimana biar diterima sama si Medaka gitu kan. Tak lama Haruno datang memberi labu. Katanya dia dikasih ketika di stasiun karena bentar lagi bakalan Halloween. Dia ingin melihat si Mona menggunakan kostum Halloween. Lantas ini menjadi ide yang cemerlang. Di situ dia mengajak kepada teman-teman yang lain untuk mengadakan pesta Halloween. Orang-orang yang ada di sana tentu mau gitu kan, apalagi yang ngajak si Mona. Cuma Medaka saja mungkin yang di sana yang kagak mau ikut. Itu pun kalau kagak dipaksa ikut, dia kagak bakalan ikut. Nah, dia menambahkan lagi kalau pesta Halloween-nya itu menggunakan kostum yang pasti bakalan lebih seru. Mereka pada setuju dengan usulannya tersebut. Di sisi lain Asahi mendengar pembicaraan si Mona di dalam sana. Singkat cerita, hari Sabtu Medaka dan kawan-kawan ada jadwal membeli baju kostum untuk pesta Halloween-nya nanti. Dia akan pergi bersama Haruno dan juga Mona. Mereka penasaran sama penampilan si Mona seperti apa, sampai-sampai ngehayal begitu. Tak lama kemudian Haruno datang lebih dulu menggunakan kaos panjang dan juga rok yang menurut mereka lumayan kawaii. Tak lama setelah itu barulah Ratu Lebah datang menggunakan baju kasual yang bikin orang-orang melongo melihat kecantikannya. Haruno juga merasa si Mona ini kawaii sampai langsung meminta foto kepadanya. Pas mau pergi mereka kedatangan satu orang lagi, yakni Asahi. Mereka aneh kenapa dia bisa ikut. Ternyata temannya Medaka mengajaknya soalnya dia tahu kalau Asahi berteman dengan si Mona. Kelihatan dia pakai baju yang suka dipakai cewek tomboy alias agak kurang pantas menurutku. Tentu mungkin dia ikut ke situ cuma mau melihat Medaka doang. Setelahnya mereka pun berangkat ke mall untuk membeli kostum. Di dalam sana mereka janjian dulu kalau udah dapat, mereka bisa balik lagi ke tempat penggantian baju. Laki-laki akan mencari punya laki-laki, cewek buat cewek. Pencarian pun dimulai. Sebelumnya si Mona disuruh si Haruno untuk mencoba kostum yang dia pilih yang menurutku pada aneh-aneh semua.
Di tengah itu si Mona ingat kalau sekarang bukan saatnya buat main-main. Dia menyuruh si Haruno untuk mencari baju dulu buat dia. Dia melihat pilihan si Asahi seperti apa. Terlihat dia kebingungan memilih kostum. Tahu sendiri kalau Asahi ini tidak mengerti soal fashion. Mona yakin dia yang bakalan menang. Benar aja Asahi kebingungan milih baju. Untung aja ada sahabatnya datang. Dia udah ngerti. Pasti Asahi bakalan seperti ini. Soalnya ini bisa dipakai untuk menarik pria yang dia sukai. Kalau si Asahi bisa menarik dengan kostum yang dia pakai. Di sisi yang lain, si Mona melihat laki-laki yang sedang milih baju untuk wanita. Kira-kira baju apa yang akan mereka sukai? Medaka kebingungan tentunya. Ketika lagi lihat, dia hampir saja ketahuan sama si Medaka. Tapi untungnya masih sempat sembunyi. Lalu mereka melanjutkan kembali baju mana yang dia sukai buat dipakaikan kepada cewek. Si Medaka menunjukkan bajunya. Cuma si Mona kagak jelas melihat si Medaka nunjuk yang mana. Sehingga pas mereka pergi dan Mona mencari itu kagak tahu yang mana. Masa iya si Medaka memilih baju yang seberani ini? Cuma demi untuk menarik perhatiannya dia pun memilih baju tersebut. Setelahnya para ketiga cewek itu ke ruangan ganti baju buat mengganti bajunya. Sesudahnya mereka keluar satu persatu. Dimulai dari Haruno yang menggunakan kostum macam peri gitu. Terus Asahi menggunakan baju macam orang jahat gitu hitam-hitam ungu. Tapi kawaii. Dan yang ditunggu-tunggu yakni si Mona. Ketika dia keluar ternyata kostum yang dia pilih adalah kostum mumi. Seketika pada kaget. Tapi pada suka juga. Mungkin cuma Medaka doang yang terus istighfar melihat begituan. Kesalahpahaman pun terjadi. Mereka mengira kalau itu adalah selera si Mona, padahal mah kagak. Padahal di sebelah pinggirnya lagi, itu adalah baju yang si Medaka pilih. Jadi dia salah ngepik anjir. Auto dapat malunya dah sekarang. Sesudah belanja si Mona berjanji akan memakai kostum mumi yang tadi. Dia akan terus memepet si Medaka menggunakan kostum itu. Keesokan harinya, pesta Halloween pun dilaksanakan. Si Mona bersiap-siap untuk berangkat ke tempat temannya Medaka. Dia juga sudah menyiapkan kostumnya. Ternyata bukan baju mumi yang dia pakai, melainkan baju yang dipilih oleh Medaka. Tepat di samping baju mumi tersebut. Dia akan berusaha untuk tampil kawaii supaya bisa dijadikan foto wallpaper HP-nya Medaka. Sesudah itu, dia berangkat bersama Haruno dan Asahi. Sesampainya di rumah temannya, dia langsung masuk saja. Terlihat yang lain sudah lebih dulu datang. Mereka bertiga bakalan mengganti kostumnya dulu, sementara Medaka juga di sana mau mengganti kostumnya. Di dalam sana, tepatnya di ruang ganti cewek, si Haruno menanyakan kostum yang dipakai oleh si Mona. Kelihatan memang bukan baju mumi lagi yang dia pakai sebelumnya, melainkan baju sihir pilihan si Medaka. Asahi merasa kalau si Mona main aman. Dia tahu kemarin memilih baju mumi pasti itu bakalan menjadi sesuatu hal yang memalukan baginya. Sedangkan Asahi di sana masih menggunakan kostumnya yang dia pilih kemarin. Terus mereka pun ganti baju. Si Haruno kelihatan malah berbeda dari yang kemarin. Kostum peri dia tidak pakai karena menurutnya kagak cocok kayak anak kecil. Dia lebih suka yang begitu tertutup dan laku juga di pasaran. Habis itu mereka pun keluar dan mau ke ruangan tengah. Di tengah lagi mau ke sana, tiba-tiba aja si Mona lupa akan topinya. Alhasil dia balik lagi ke ruang ganti dan mengambil itu topi. Cuma permasalahan pun terjadi yang dimana bajunya tersebut tiba-tiba saja longgar. Setelah ia telusuri ternyata resletingnya terbuka dan itu berada di belakang. Otomatis si Mona susah untuk menutupnya kembali. Dia mencari cara ya kan bagaimana. Sedangkan si Medaka yang habis beres disuruh-suruh sekalian ganti kostum merasa kalau pesta seperti ini kagak buruk baginya. Dia juga menggunakan kostum yang sama seperti si Haruno. Nah karena mungkin kalau pakai kostum itu jalannya kagak jelas, agak sengaja dia melewati ruang ganti cewek.
Si Mona mengiranya itu adalah Haruno gitu kan. Seketika si Medaka ketar-ketir dimasukin ke ruang ganti cewek. Medaka tadinya mau kabur tapi tidak bisa. Si Mona keburu menyuruhnya untuk menutup resletingnya kembali. Di sana Medaka auto ketar-ketir lagi. Dia kembali diuji. Dia juga sempat berpikir apakah si Mona sedang menggodanya lagi atau bagaimana gitu kan. Alhasil tak lama dia tahu alasan kenapa dimasukkan ke situ. Mona masih mengira kalau dia itu adalah Haruno. Karena udah disuruh begitu, dia tidak bisa kabur begitu saja kali ini. Jadinya mau nggak mau dengan iman yang tebal, Medaka mencoba untuk menutupi resleting sambil istighfar. Setelah ditutup seketika Medaka kehabisan tenaga dan napasnya terengah-engah. Mona yang melihat Medaka begitu langsung dibuka resletingnya. Ketika dibuka kaget isinya bukan Haruno, melainkan Medaka. Mona langsung teriak-teriak sampai yang lain mendengar suaranya. Setelahnya mereka mulai ke pestanya. Nampak kelihatan orang-orang sangat menikmati pestanya tersebut. Beda dengan si Mona yang terus kepikiran dengan kejadian tadi. Sebenarnya dia tidak masalah juga sih. Dengan cuma kelihatan punggungnya doang. Yang pasti sekarang dia kudu fokus dengan tujuannya, yakni tampil kawaii dan mendapatkan foto yang bagus. Biar bisa dijadikan wallpaper HP-nya si Medaka. Di sana kebetulan si So ngajakin teman-temannya untuk bermain mumi-mumian. Yang dimana nanti satu kelompok 2 orang dan 1 orang lagi harus membungkus rekannya itu menggunakan tisu kamar mandi. Biar bisa jadi kayak mumi. Yang berhasil lebih dulu bakalan dapat cemilan gratis selama setahun. Sebenarnya si So ini ngide banget padahal permainan seperti itu tidak ada. Namun yang lain ikutan semua. Ini menjadi kesempatan bagus untuk si Mona. Karena dia kalau bisa menang, Mona bisa berfoto bersama dengan si Medaka. Terus mereka harus memilih angka terlebih dahulu. Kalau yang sama angkanya berarti mereka akan berpasangan. Di sana si Medaka mendapatkan nomor 8. Seketika Asahi dan Mona langsung mengincar angka tersebut. Biar satu kelompok dengan Medaka. Ketika Haruno sedang mengambil nomornya, tiba-tiba saja itu nomor 8 jatuh. Yang bikin si Mona dan Asahi secara bersamaan menangkapnya. Mereka berdua juga tidak mau mengalah satu sama lain saking pengennya dengan Medaka. Karena tenaga si Asahi lebih besar, alhasil si Mona mengecohnya. Dengan begitu si Mona berhasil mendapatkan nomor 8. Setelahnya dia mendekati si Medaka dan memberitahu kalau dia akan sekelompok dengannya. Walaupun masih keingat dengan yang tadi, dia mencoba untuk melupakannya. Selanjutnya barulah lomba itu pun dilakukan. Sebelum itu Haruno memotret Medaka dengan si Mona dulu. Medaka langsung saja membungkusnya kayak begitu. Cuma si Mona melihat kalau lilitan si Medaka kagak kencang alias longgar. Medaka tidak bisa menuruti omongannya karena melilit gitu aja. Udah kayak memeluknya dan lain-lain. Sehingga dia kagak bisa. Di sana Mona membantu melilit gimana yang kencang sampai-sampai Mona mendekati si Medaka kayak gitu. Otomatis Medaka diuji banget imannya. Mau bagaimanapun Medaka tidak bisa dan melepaskan tisunya tersebut. Lalu lomba itu pun selesai. Si Mona kalah dalam lomba itu dan yang menang adalah si Haruno. Dia dapat cemilan gratis selama setahun sama foto berdua. Dia kalau menang yang dipoto mereka berdua. Dia aneh juga kenapa melepaskan tisunya. Di tengah Mona sedang kesal malah diperparah dengan banyaknya wanita yang meminta foto dengan si Medaka. Mona dalam hatinya kesal sekaligus cemburu ya kan. Dia berpikiran pasti fotonya itu bakalan dihapus juga ujungnya sama si Medaka. Terlihat Medaka udah kagak kuat dimintain foto terus. Mona yang panas melihatnya langsung mau minta foto juga. Tapi melihat Medaka kayak marah dia kagak jadi.
Berkat kejadian itu satu sama lain menjadi rada canggung. Pas foto bersama pun Medaka dan Mona kelihatan canggung banget. Tapi Mona masih agak kesal sama dia. Aho. Sepulangnya dari sana Mona tidak mendapatkan hasil apapun sama pestanya. Padahal dia udah tampil kawaii tapi tidak ada reaksi apapun dari Medaka. Esok harinya pas masuk sekolah, Medaka merasa kalau si Mona marah kepadanya gara-gara minta foto. Tapi dianya tidak mau. Teman-temannya itu menyuruhnya untuk meminta maaf kepadanya. Kebetulan orangnya baru datang gitu kan. Temannya menyuruhnya untuk langsung meminta maaf saja. Tapi Medaka belum siap melakukan itu sampai kabur kayak gitu. Mona yang melihat itu mungkin gara-gara kemarin dia juga jadi merasa tidak enak karena udah mengganggu si Medaka di pesta tersebut. Di kelas si Mona berpikir gimana caranya dia meminta maaf kepada si Medaka biar kagak canggung lagi. Kebetulan Medaka dan Mona kebagian piket di ruangan bahasa Jepang. Ini kesempatan bagus untuknya. Di sana mereka berdua ngepel bareng. Si Mona sengaja mau menggoda si Medaka. Karena kalau dia mau dimaafkan berarti harus lebih mempesona lagi di hadapan Medaka. Cuma posisinya tersebut membuat si Medaka diuji imannya. Pas dia mau beresin yang lain, Mona malah menendang ember yang berisi air. Yang bikin alma mater si Medaka basah. Di situ makin canggung lagi ya kan si Mona. Dia niat mau minta maaf malah memperburuk keadaan. Dia juga masih kesal dengan yang kemarin. Kalau dia ingat-ingat kenapa dia marah ketika Medaka foto sama orang lain. Mona masih belum sadar kalau dirinya suka sama si Medaka. Nah pas mau meminta maaf itu si Medaka melakukan hal yang sama. Dia menjelaskan kenapa kagak mau foto dengan cewek karena dia tidak biasa seperti itu, jadi dia meminta maaf. Setelah meminta maaf satu sama lain udah ada selesai. Sepulangnya sekolah si Medaka melihat foto-foto kemarin yang kebetulan di sana Haruno mengirim foto kepadanya yang isinya foto berdua dengan si Mona. Dari situ si Medaka coba pakaiin wallpapernya dan itu cocok, cuma sama dia dibalikin lagi. Di sisi lain ada cewek rambut pendek yang segera bergabung di episode selanjutnya. Mona yang baru bangun tidur dikejutkan dengan chat masuk dari teman masa kecilnya bernama Tomo. Katanya dia sekarang sedang berada di Tokyo. Mona yang tahu akan hal itu langsung ngajakin si Tomo main. Dia langsung saja mau tanpa pikir panjang. Sementara Tomo juga sudah tahu sekolahan si Mona ada di mana. Dia bakalan menjemputnya. Namun si Monanya sendiri kagak mau. Ternyata si Tomo ini sepertinya cewek yang ada di ending episode kemarin. Keesokan harinya terlihat Medaka diajakin sama kedua temannya untuk pergi ke tempat karaoke. Namun Medakanya tidak mau karena dia sendiri bingung mau nyanyiin apa nantinya. Sementara di luaran sana terdapat si Asahi yang sedang melihat si Medaka. Dia nampak senang banget ketika melihat ketampanan si Medaka. Namun pas dia lagi mantau ketahuan si Medaka, lalu dia pun pergi dari sana dan tidak sengaja kartu pelajarnya terjatuh. Terus Asahi balik lagi ke atas dan mengobrol dengan temannya bernama Minami. Temannya itu menyuruhnya untuk selangkah lebih maju dibandingkan si Mona kalau ingin mendapatkan si Medaka. Cuma kagak tahu mesti kayak gimana. Kebetulan ada orang yang lagi ngomongin film yang ada adegan kisahnya. Otomatis Minami menyuruhnya untuk melakukan hal itu saja biar dia selangkah lebih maju daripada si Mona. Cuma dia seperti belum siap gitu. Berbarengan dengan Medaka datang ke sana untuk memberikan kartu pelajarnya. Dikira mau apa ya kan sebelum pergi si Minami bilang soal jam istirahat nanti. Apakah si Medaka sibuk atau enggak? Katanya tidak. Si Asahi akan meneraktir si Medaka karena udah mengembalikan kartu pelajarnya. Sekalian saja nanti mereka berdua makan siang bareng gitu kan. Ini kesempatan bagus buat si Asahi. Si Medaka di sana terlihat mau-mau aja ya kan. Lalu Minami menyuruh si Asahi untuk tidak lupa mengkisahnya. Tapi Asahi sendiri belum siap. Setelah itu jam istirahat pun tiba.
Terlihat Mona lagi bersama dengan si Haruno, sedang bercerita gitulah. Dia melihat si Mona hari ini kelihatan ceria, tidak seperti biasanya. Mona memberitahu kalau dia kedatangan teman masa kecilnya. Dia bakalan main setelah pulang dari sekolah. Udah lama juga dia tidak bertemu sama temannya tersebut. Sementara si Medaka dan Asahi beneran makan siang bareng di atap sekolah. Terlihat si Asahi gugup banget di sana dan saking gugupnya dia menanyakan hal-hal yang tidak penting. Bukan cuma Asahi, Medaka juga merasakan gugup sebenarnya. Setelah itu karena Asahi tidak kuat kalau dilihat si Medaka, tiba-tiba saja ini orang menutup matanya. Dan anehnya dia mau ya kan. Ini mungkin kalau si Asahi pacaran sama si Medaka, dia bakalan setiap hari seperti ini. Terus juga tiba-tiba Asahi ngomongin soal pesta Halloween kemarin. Katanya dia berharap pesta tersebut berlangsung lama biar mereka tambah dekat. Terus dia memberikan pilihan trick or treat kepada si Medaka. Mau memberinya permen atau dia bakalan jahil kepadanya. Karena Medaka tidak membawa permen, jadinya si Asahi akan jahil. Dia tiba-tiba saja mencium pipinya si Medaka. Medaka sendiri tidak ngeh kalau Asahi menciumnya. Dia juga tidak akan memberitahunya. Sementara si Mona yang lagi makan tiba-tiba saja sosisnya terjatuh. Apakah ini pertanda buruk baginya? Sepulang sekolah si Mona langsung gerak cepat lari pulang untuk bertemu dengan si Tomo. Sementara si Tomonya sendiri lagi godain cowok-cowok dengan menanyakan kafe yang rekomendasi di Tokyo. Dia pinter banget bikin cowok-cowok naksir kepadanya. Tapi untung saja si Mona keburu datang. Mona macam sudah tidak asing dengan si Tomo yang melakukan hal semacam itu kepada laki-laki. Para lelaki itu udah senang ya kan bakalan makan dengan si Tomo dan juga Mona. Namun sayang si Tomo mencampakkan cowok-cowok tersebut. Di dalam sana mereka mengobrol dan juga Tomo membawakan kue babi khas Osaka. Terus si Mona ingin mengetahui juga tujuan si Tomo ke Tokyo mau ngapain gitu kan. Gimana dengan sekolahnya? Apakah dia lagi liburan atau gimana? Dia bilangnya lagi liburan datang ke situ. Terus Tomo melihat jarak rumah si Mona sama sekolahan jauh banget. Mona kelihatan ingin menjaga privasi sama murid lain, makanya dia tidak masalah jika jauh dari sekolah. Terus juga Tomo menanyakan cowok-cowok yang ada di Tokyo seperti apa. Mona yang tidak tahu menahu tidak menjawabnya. Ditanya soal cowok apakah dia udah memiliki pacar gitu kan. Mona bilang saja kagak punya. Dia selama ini belum pernah pacaran. Padahal Tomo tahu kalau si Mona itu pasti populer di sekolahan. Itu juga pernah terjadi di SMP yang mana Mona emang udah banyak dikagumi siswa-siswa. Namun dia tidak ada satupun orang yang dia terima. Dan yang lebih kampretnya lagi si Tomo suka ngambil cowok yang ditolak sama si Mona. Tapi hubungannya suka sebentar doang. Lanjut si Tomo menanyakan apakah ada gitu seseorang yang disukainya. Mona bilang kagak ada. Cuma si Tomo kagak percaya gitu kan. Diingat-ingat dia keinget sama si Medaka. Lantas dia yang malu membuat si Tomo yakin dia suka akan seseorang. Sama kemudian Medakanya kebetulan ada di sana. Katanya dia lagi mesen sesuatu. Karena kalah sweet dari temannya makanya dia disuruh. Melihat itu temannya si Mona, Tomo auto langsung menggandengnya kayak gitu. Dan menyuruh si Medaka untuk duduk terlebih dahulu. Anehnya si Mona melihat mereka berduaan, mukanya jadi langsung bete. Lantas si Tomo bertanya-tanya kenapa ini anak gitu kan. Pas dia pikir-pikir apa mungkin ini cowok yang disukai sama si Mona gitu kan. Jadinya dia mau isengin si Mona dengan cara gatal sama si Medaka ini. Medaka dikasih begituan auto diuji banget. Medaka udah kagak nyaman banget dideketin kayak begitu. Sampai pada akhirnya dia menyuruhnya untuk merapikan jaketnya yang terbuka tersebut. Tomo ingin si Medaka yang merapikannya. Anehnya mau aja anjir ini cowok. Sampai pada akhirnya belum juga selesai malah diam di pinggir jalan. Karena ada batu besar di sana. Alhasil di situ si Mona makin cemburu lama-kelamaan dan dia pun menyuruhnya buat udahan. Dengan dalih dia menyuruh Medaka untuk mengambil makanannya. Dia pun langsung pergi. Tomo ngakak melihat reaksi si Mona. Sepulang dari situ mereka akan berpisah.
Tapi sebelum berpisah dia bilang kepada si Mona kalau dirinya suka sama si Medaka. Walaupun sebenarnya sama si Mona tidak dianggap serius-serius amat perkataannya dia. Mona masih aneh sama si Tomo yang pergi ke Tokyo. Keesokan harinya pas masuk sekolah ada murid baru dan murid barunya tersebut tanpa diduga adalah si Tomo. Lantas si Mona langsung kaget, beda dengan yang lain. Auto langsung banyak mendekatinya. Namun Mona merasa seperti risih kalau ada si Tomo. Pasti sekolahnya bakalan kagak nyaman. Benar aja dia langsung mengakui kalau dirinya pindah ke sana gara-gara bapaknya pindah kerjaan. Dan juga ada si Mona teman kecilnya. Dari sana mulai pada berteman. Begitu juga dengan para lelaki yang ingin berteman juga dengan si Tomo. Ketika kedua teman si Medaka berkenalan, Medaka tidak kenalan karena dia udah bertemu sebelumnya di tempat makan. Seketika si So marah karena dia yakin Medaka bakalan macem-macem. Terus di situ entah mengapa si Tomo mainin opanya si Mona yang bikin dia auto malu diliatin. Si Tomo dibawa ke atap sekolah ya kan karena malu-maluin pada hal-hal beginian udah terbiasa sebelumnya. Dia juga pengen memamerkannya kepada si Medaka. Tomo tetap penasaran sama perasaan si Mona kepada Medaka. Alhasil di sana dia menjelaskan kalau dia dekat cuma mau menaklukkan hatinya saja biar suka sama si Mona. Cuma si Tomo merasa kalau si Mona merasakan hal yang lain, tapi Mona membantah semua itu. Alhasil si Tomo coba pancing si Mona dan bilang soal si Medaka orangnya kurang menarik dan lain-lain. Pokoknya yang jelek-jelek lah gitu. Nah di situ direspon sama si Mona kalau sebenarnya si Medaka tidak sejelek itu. Bahkan dia baik dan suka banyak menolong dirinya di saat-saat dibutuhkan. Pancingan dia berhasil. Namun si Mona belum mengakui kalau dirinya suka sama si Medaka. Si Tomo bakalan sabar menunggu si Mona peka sama perasaannya terhadap Medaka. Perlahan dia akan merasakannya, ini juga sebagai cinta pertamanya si Mona katanya. Mona masih belum peka sama hatinya, dia masih aneh kenapa orang-orang bisa disebut dia suka sama dengan Medaka. Singkat cerita, setelah kejadian si Tomo akan menunggu si Mona menyadari kalau si Mona suka sama si Medaka, kini si Medaka terlihat lagi makan. Dan di sana si Tomo mulai bertanya-tanya kepada si Mona untuk menentukan apakah orang ini beneran suka dengan Medaka atau tidak. Sudah ditanyakan pun Mona tetap mengelak. Terus tak lama si Mona bertemu dengan si Asahi di depan kelas. Nampak Asahi dan temannya bernama Mami sedang merencanakan sesuatu. Terlihat Mami terus memperhatikan si Mona seperti itu. Sementara si Tomo yang seorang teman lamanya si Mona merasa senang. Si Mona mempunyai teman kelas 1 yang kawaii kayak gitu. Asahi merasa risih dengan si Tomo. Namun Tomonya kelihatan suka banget sama orang macam si Asahi yang jutek. Terus Mami memandangi si Mona tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian Asahi membawa si Mona ke atap sekolah. Dia mau ngomong sesuatu sama si Mona. Setelah berada di atas sana, si Asahi mau bilang yang sebenarnya. Dia tidak akan menyembunyikan ini. Asahi memberitahu kalau dirinya telah mengkisi si Medaka. Seketika mendengar pernyataan itu, si Mona langsung kaget gitu kan. Entah mengapa pas si Asahi ngomong gaya begitu, si Mona auto kesal. Si Tomo yang penasaran mendengar pembicaraan mereka berdua. Asahi pun sudah tahu kalau si Tomo pasti mendengar semua pembicaraannya. Mona merasa udah kalah kalau sampai si Asahi menciumnya. Dia juga aneh. Padahal si Mona selama ini udah menggodanya biar dia kayak orang lain tertarik sama dia. Malah dapatnya sama si Asahi. Tentu dia kesal, tak lama kemudian datanglah si Tomo. Dia yang udah mendengar semuanya sudah jelas bahwa si Mona menyukainya. Si Tomo akan mengajak teman-temannya si Mona untuk melakukan pesta penyambutan dirinya. Karena dia murid baru ia kan di sekolahan itu. Sepulang sekolah si Mona masih memikirkan soal omongan si Asahi tadi yang bikin dia terus kepikiran. Apalagi itu bukanlah hal yang wajar gitu kan. Cuma anehnya, dia kesal setelah mendengar itu. Padahal dia udah berusaha untuk bisa bikin dia kelepek-kelepek. Tapi malah begini endingnya. Terus dia mengingat dengan perkataan si Tomo kalau dia sebenarnya suka sama si Medaka.
Cuma si Mona ini tidak mau mengakui hal tersebut, padahal udah jelas-jelas dia cemburu. Dia juga mengingat kalau si Asahi itu mengkisahnya. Bukan beraduan, otomatis dia masih ada harapan. Tapi aneh aja, dia yang kagak suka merasa lega gitu kan. Esokan harinya mereka berkumpul di stasiun kereta api. Nampak Asahi dan yang lainnya mau pergi bermain bersama si Tomo. Sebagai bentuk perayaan atas dirinya sebagai murid baru. Cuma si Mona dan Medakanya belum pada datang. Sampai tak lama kemudian si Mona datang dengan muka yang tidak bersemangat. Karena dia terus kepikiran soal Kise dan tidak bisa tidur tadi malam. Disusul oleh si Tomo yang bareng sama si Medaka. Teman-temannya auto ngiri sama si Medaka padahal dia tadi cuma ketemu doang di jalan. Jadi bareng berangkatnya. Terus Asahi dengan cepat mendekati si Medaka dan mengucapkan selamat pagi. Lantas ini pasti udah direncanakan sama si Asahi dan Mami. Karena kagak mau kalah si Mona pun melakukan hal yang sama. Kelihatan banget ini anak nggak mau kalahnya. Si Tomo melihat pergerakan dan situasi yang saat ini terjadi, dia akan mendukung sahabatnya itu untuk dekat dengan si Medaka. Lalu dia mengajak semuanya untuk ke tempat taman bermain. Sesampainya di sana nampak pada senang banget semuanya. Karena membawa mereka ke masa-masa zaman bocil dulu. Apalagi banyak banget permainannya. Medaka juga kagum dengan taman bermain sebesar ini yang berada di tengah kota. Mona terlihat masih keinget sama Kise dan Kise. Terus mereka bingung nih mau naik apaan dulu untuk awalan. Nah di sana si Mami mengajak untuk bermain roller coaster terlebih dahulu. Lantas ini menjadi rencana mereka lagi gitu. Untuk bisa dekat dengan si Medaka. Karena pada setuju mereka pun mulai berbaris dan mengantri. Dikala sedang mengantri disinilah rencana si Asahi dan Mami dijalankan kembali. Dia menyuruh si Asahi untuk memepet si Medaka dengan cara kalau si Asahi pengen duduk bersebelahan dengan Medaka. Karena takut gitu kan. Intinya dia ngajak buat berdua-berdua gitu. Pada awalnya sudah berjalan dengan lancar. Si Mona pun tidak mau kalah juga di sana mengajak si Medaka buat duduk bersebelahan. Karena cuma 2 tempat duduknya jadi bakalan sulit. Haruno yang mau duduk sama si Mona diajakin sama Shiso. Mami pun demikian diajakin sama teman Medaka yang satunya lagi. Kini tersisa si Mona dan juga Tomo. Tomo cari cara biar si Mona juga bisa duduk bersebelahan dengan si Medaka. Pada akhirnya dia pun pura-pura ketakutan kalau naik roller coaster. Maka dari itu dia tidak akan naik. Karena si Mona tidak bisa sendirian, dia meminta si Medaka buat naik 2 kali. Habis selesai ini dia harus naik lagi sama si Mona. Awalnya si Mona menolak, tapi karena Medakanya mau, alhasil Mona pun menerimanya. Setelahnya Medaka dan yang lainnya mulai naik. Medaka duduk di paling depan. Dia sebenarnya tidak tahu rasanya naik begituan. Bakalan kayak gimana, tapi rasa takut pasti ada gitu kan. Terus ketika sudah jalan, si Asahi sempat-sempatnya mengajak ngobrol. Lalu memegang tangannya. Dia juga mengatakan kalau sebenarnya dia pura-pura takut. Padahal aslinya kagak. Yang pasti dia ingin berpegangan dan berduaan di sana. Seketika si Medaka diam tanpa bersuara. Sementara itu si Mona kelihatan gelisah banget mau naik roller coaster sama si Medaka. Udah dicoba untuk tenang sama si Tomo nampak kagak bisa sampai tak lama mereka pun udahan. Ketika Asahi dan Medaka turun nampak tidak ada reaksi sama sekali dengan Medaka. Itu berarti terjadi sesuatu dengan si Asahi. Pas mau naik yang kedua kalinya sempat bikin teman-teman si Medaka ngiri kepadanya. Yang naik lagi bareng cewek, dia terpaksa melakukan itu karena mau menemani si Mona yang ketakutan. Pas sudah berada di atas roller coaster di sana si Mona tanpa basa-basi nanyain soal hubungannya dengan si Asahi gimana gitu kan. Medaka menjawab kalau dia sama Asahi tidak ada apa-apa. Seketika si Mona merasa agak lega di situ. Terus Medaka juga tiba-tiba saja bertanya tentang cowok yang disukainya siapa. Mona tidak menjawab dan bingung siapa cowok yang dia sukai.
Beda dengan Medaka yang mukanya langsung kayak tidak bersemangat gitu. Karena dia berpikir Simona kagak menjawabnya karena Simona marah ditanya seperti itu. Sesudahnya mereka pun turun dan kedua orang ini tidak ada yang berbicara sama sekali. Terutama si Medaka yang kelihatan langsung murung. Dia takut Simona marah gitu kan kepadanya. Asahi yang melihat keadaan si Medaka begitu membuatnya kagak bisa diam. Dia harus terus memepetnya. Selama kemudian ada maskot dari tempat tersebut, Minami mengajak si Asahi untuk berfoto bersama. Difotoinlah sama Shiso. Tomo menanyakan kepada Medaka apakah dia tidak ikutan dipoto juga. Dia mengatakan tidak. Terus Tomo punya ide bagus. Dia meminta si Medaka dan si Mona pergi beli cemilan saja daripada diam di situ. Pada akhirnya kedua orang ini mengikuti omongannya. Dan di sana si Mona masih enggak ngerti kenapa si Medaka sampai menanyakan hal tadi. Sama kemudian mereka menemukan pedagang khusus kapal gitu. Dia ke sana karena ada diskon. Namun pas disamperin, diskon tersebut cuma berlaku untuk yang berpacaran doang. Nah si Mona ngajak buat pura-pura aja gitu kan biar dapat diskon. Tapi pas udah gitu, pedagangnya minta bukti lain. Kalau mereka berdua beneran pacaran, yakni berciuman. Tentu mereka berdua kagak bisa, terutama Medaka. Cuma di sana si Mona memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut di depan amang-amang pedagangnya. Anime dilanjutkan kembali setelah mereka berdua ke tempat penjual apalah itu namanya. Mimin tidak tahu si Mona pada awalnya mau pura-pura menjadi pacarnya si Medaka biar mendapatkan diskon. Namun syarat yang lainnya adalah Mona harus membuktikan dengan cara menciumnya. Pasti bakalan sulit. Tapi orang ini akan melakukannya kepada si Medaka. Medaka walaupun kelihatan nahan, dia aslinya mau. Jir sampai-sampai si Mona malah mau hampir mengkisenya dengan sukses. Tiba-tiba kagak jadi dan langsung bilang ke pedagangnya kalau dia tidak berpacaran. Padahal Medaka udah siap-siap anjir. Dia udah ngarep banget bisa dapat kecupan si Mona. Padahal dia lupa akan tujuannya yakni menjadi seorang biksu. Kelihatan kesigmaannya sudah mulai enggak ada ini anak. Habis itu si Mona membeli tanpa menggunakan diskon. Lalu dia balik lagi ke teman-temannya dan memberikan makanan tersebut kepada yang lain. Mona dan Medaka yang menraktirnya. Nampak pada senang seperti itu. Namun Minami curiga ketika mereka sedang fokus foto-foto, mereka sampai kehilangan pandangannya ke si Medaka yang lagi berduaan dengan si Mona. Minami menyuruh Asahi untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang mereka masih berada di taman bermain. Asahi harus memepet si Medaka terus. Terbukti selanjutnya dia masuk rumah hantu dan naik wahana selanjutnya selalu ingin didampingi oleh si Medaka. Bahkan mau jajan pun harus suap-suapan. Hal tersebut tentunya bikin si Mona kalah telak. Setelahnya si Mona pergi ke toilet, di sana terdapat si Tomo yang melihat si Mona tidak sedang baik-baik saja. Dia tahu sekarang Mona kalah telak sama si Asahi. Tomo tahu keadaannya si Mona sekarang. Dia cuma memberikan nasihat kepadanya untuk mengeluarkan jati dirinya dan tidak berbohong sama perasaannya sendiri. Tomo yakin dia bisa mengalahkan si Asahi nantinya. Dia ngomong seperti itu karena dia tahu gitu kan dari dulu dia pernah merasakan suatu hal yang sama. Suka dengan seseorang yang sama dengan temannya namun dia tidak mengakuinya. Karena alasan lain hal. Sekarang sudah waktunya dia menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Setelah itu, pas udah diceramahin kayak gitu justru membuat si Mona kepikiran. Apakah dia udah melakukan sesuatu sehingga Tomo bilang kayak gitu sama dia? Kebetulan posisinya mereka lagi mencari tempat, katanya mau makan es krim. Nah karena si Mona tidak fokus dengan jalannya dan malah terus kepikiran hal tadi.
sampai lupa kalau dia tersesat dan entah teman-temannya ada di mana. Ketika mau menghubungi yang lain, tiba-tiba saja ada banyak orang lewat yang tidak sengaja menyenggol HP-nya. Yang bikin HP-nya rusak dan nyemplung ke air mancur. Otomatis dia tidak bisa kemana-mana. Ini sial banget, sementara itu teman-temannya udah pada di tempat dan sedang menikmati es krim. Mereka baru ngeh kalau si Mona tidak berada di sana. Alhasil yang pada awalnya mereka lagi bersenang-senang, mereka harus mencari si Mona dengan cara berpencar. Si Medaka bakalan balik lagi ke tempat sebelumnya. Terus si Tomo menyuruh Minami dan Asahi untuk tidak ikut mencari karena takut es krimnya terjatuh. Lagian mereka berdua pesennya double gitu jadi lama habisnya. Di sisi lain si Mona yang cuma bisa menunggu di tempat tiba-tiba saja kedatangan dua laki-laki yang mengajaknya jalan. Si Mona kelihatan dipaksa banget untuk jalan bareng kayak gitu. Dan Mona berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian muncullah Medaka yang meminta cowok tersebut tidak dekat-dekat dengan si Mona. Dia langsung cepat-cepat mendekati si Medaka dan pura-pura menjadi pacarnya. Setelah diperlihatkan kemesraan mereka berdua, kedua orang ini pun akhirnya bisa pergi. Dan Mona kelihatan deg-degan di sana. Setelah selesai dengan dua berandalan tersebut, si Mona menyuruh si Medaka untuk menelpon teman-temannya. Soalnya mereka kagak tahu baliknya gimana. Si Mona juga sudah rusak HP-nya. Tak lama pas sama si Medaka mau dikabarin, HP-nya jatuh juga dengan cara yang sama pula seperti si Mona. Pada akhirnya si Medaka ngajakin untuk jalan-jalan terlebih dahulu sambil mencari temannya yang lain. Padahal si Mona sudah tidak kuat lagi. Mona mau nggak mau ikut perkataannya si Medaka. Di perjalanan Mona masih merasakan gugup dan pengen cepat-cepat berkumpul dengan yang lain. Sampai pada akhirnya si Medaka pengen seperti naik biang lala gitu. Namun ketika ditanya sama si Mona, si Medaka seperti pura-pura kagak mau. Mona berpikir harus bagaimana gitu kan kalau dia ngajak ke biang lala. Di sana pasti dia akan merasa lebih gugup lagi daripada ini. Pada akhirnya mereka berdua pun naik juga biang lala tersebut. Mona meyakinkan dirinya kalau dia kagak bakalan apa-apa. Tapi pas udah naik, kelihatan banget dia tidak nyaman dan rasa gugupnya semakin tinggi. Tapi beda dengan si Medaka yang justru terlihat bahagia. Lihat sana sini, dia jadi pengen cepat-cepat turun dari biang lala tersebut. Terus si Mona ini melihat beberapa dirinya di kaca. Nampak seperti bukan si Mona yang dia kenali. Dia sekarang terlihat macam membuka topengnya dari Ratu Lebah. Seperti hatinya udah ada yang bisa menaklukkan. Dia ingat perkataan si Tomo kalau si Mona selama ini menggunakan topengnya biar bisa menarik perhatian orang dan belum bisa memperlihatkan wajah aslinya, dan sekarang inilah yang terjadi. Dia juga berpikir kalau si Mona sudah melakukan hal tersebut atau memperlihatkan muka aslinya ketika menggoda si Medaka beberapa kali. Mona versi manis di depan orang-orang kini sudah tidak terlihat di dalam dirinya. Di sisi lain Medaka masih fokus dengan penglihatannya ke arah bawah. Pas sama si Mona mau dideketin, malah dia hampir mengkisenya yang justru dia semakin deg-degan. Dan kembali memasang muka yang sama. Medaka terus memperhatikan si Mona yang terlihat aneh dari tadi. Bahkan Medaka bilang kalau si Mona terlihat aneh menurutnya. Hal tersebut langsung bikin si Mona macam tidak enak dan tidak tahu mesti gimana. Maksud si Medaka dia tidak menjelekannya, namun si Mona suka tiba-tiba saja berganti mood dengan sangat cepat yang bikin dia dagdikdukser. Lalu merasa si Mona lebih kawaii. Terlihat Medaka udah kehilangan kesigmaannya dan dia sudah mulai terang-terangan menyukai si Mona. Tapi Monanya sendiri juga baper dibilang kayak begitu. Yang justru yang awalnya dia ingin si Medaka aja yang suka sama dia. Sekarang Monanya malah suka juga sama si Medaka.
Dimulai dari sinilah Mona, seorang siswi 17 tahun yang dikenal dengan Ratu Lebah, pada akhirnya harus menyukai seseorang untuk yang pertama kalinya. 恋を知る。 Setelah itu ketika si Mona sudah merasakan hal macam itu, biang lala pun akhirnya bisa berhenti dan mendarat dengan sempurna. Lalu semuanya belum usai. Si Mona terlihat masih memasang muka yang sama yang bikin si Medaka merasa Mona ini semakin imut. Tapi dia keinget sama pelatihannya menjadi biksu, harus kuat akan godaan wanita. Tak lama mereka berdua bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Di sana Haruno langsung memeluknya. Dia tidak akan melepaskan dia lagi biar tidak hilang kemana-mana. Yang lain menanyakan kemana dulu, sampai-sampai mereka berdua tidak aktif HP-nya. Yang bikin teman-temannya mikir yang aneh-aneh. Padahal HP-nya rusak dua-duanya. Terus si Asahi yang berada di sana menanyakan kepada si Mona, apakah dia macam-macam sama si Medaka. Mona tentu tidak melakukan hal tersebut. Tapi tetap Asahi terlihat mencurigai si Mona. Terus teman-temannya mengajak untuk makan terlebih dahulu. Namun di sana si Mona kagak mau ikut. Tiba-tiba aja dia tidak enak badan. Dia akan pulang duluan. Karena yang lainnya merasa khawatir, jadinya makannya di-cancel. Lagian mereka udah lama juga di sana mainnya. Dan Tomo juga udah puas sama pesta penyambutannya. Lain kali mereka akan main lagi, entah itu makan, nonton bioskop, atau yang lainnya. Habis itu mereka pun pada bubar. Di dalam kereta sana si Tomo menanyakan tentang si Mona, apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dia seorang sahabatnya ingin tahu apa yang dirasakan si Mona gitu kan. Tomo sangat khawatir terhadapnya. Awalnya emang sulit ini anak untuk cerita. Namun pada akhirnya dia mau terbuka juga kepada si Tomo bahwa dirinya jatuh cinta kepada si Medaka. Terkait topeng yang dimaksud si Tomo itu dibahas sama si Medaka. Medaka sudah tahu Mona di balik topeng itu seperti apa. Dan sekarang si Mona sudah tersentuh hatinya oleh si Medaka yang menyukai dirinya yang versi kayak gitu. Itulah yang bikin dirinya jatuh cinta. Tomo sudah tidak kaget karena dia tahu pasti bakalan seperti ini. Habis itu terlihat Asahi udah mau menyeberang untuk pulang, tapi tiba-tiba datang si Mona yang menyuruh si Asahi untuk tidak boleh pergi dulu. Asahi merasa aneh ya kan, mau ngapain padahal rumah dia berada di arah yang berlawanan. Mona ingin mengatakan sesuatu dulu kepada si Asahi. Dia harus mengatakannya walaupun kemungkinan Asahi bakalan marah, tapi si Mona harus mengatakan ini soal si Medaka. 好きになっちゃった。 Mona mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada si Medaka dan dia baru pertama kali bilang ini kepada si Asahi. Padahal sebelumnya perlu diketahui kalau si Mona belum mengakui hal tersebut dan sekarang baru mengakuinya. Mona kira Asahi bakalan marah, ternyata kagak. Dia tanggepin dengan biasa saja. Mungkin dia harus lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan hati si Medaka. Asahi juga tahu kalau si Mona menyadari hal ini atau suka sama si Medaka gara-gara pas sendirian tadi pas dia ditolongin. Kata si Mona iya, Asahi juga tahu kalau si Mona mempunyai pikiran. Kalau dia bakalan marah, Asahi tidak akan seperti itu. Dia bukan pacarnya si Medaka, jadi mereka harus bertarung secara sehat untuk mendapatkannya. Asahi harus lebih kerja keras lagi lalu dia pun pergi pulang. Sebelum itu si Mona bilang kalau dia tidak akan kalah sama si Asahi. 絶対負けないから。上等です。 Kondisi Mona sudah mulai parah sampai pada esoknya si Mona terkena demam. Dia tidak paham lagi setelah dia tidak mengenali dirinya sekarang malah terkena demam. Ini tidak seperti biasanya. Dia juga jadi bingung gimana ya kan. Ratu Lebah yang suka dicintai kini berubah jadi yang mencintai. Kira-kira dia akan bagaimana? Apakah bisa dia melakukannya? Di sisi lain ketika jam istirahat sudah berbunyi, di sana si Mona menelpon si Tomo. Mona kelihatan bosan banget udah kelamaan tidur.
yang membuatnya tidak bisa tidur lagi. Demamnya pun sekarang sudah turun. Karena HP-nya rusak, jadi dia menggunakan tablet adiknya. Mona yang kelihatan bosan, mungkin dia tidak bisa bertemu dengan si Medaka, jadi begitu. Dia tidak terima. Kebetulan orangnya ada di situ, jadi si Tomo akan memberikan HP-nya kepada si Medaka. Seketika si Mona panik, karena dia masih menggunakan piyama, ditambah rambutnya masih acak adut seperti itu. Medaka dibawa sama si Tomo ke atas atap. Medaka kaget ketika melihat si Mona menggunakan piyama kayak gitu. Lalu dia memberikan HP-nya kepada si Medaka, sedangkan dirinya mau ke toilet terlebih dahulu. Setelah si Mona membereskan rambutnya, barulah dia bisa bertatapan. Mona pada awalnya mau langsung dimatikan karena takut mengganggu si Medaka. Namun Medakanya bilang sendiri kalau dia tidak merasa keganggu. Medaka menanyakan soal yang kemarin si Mona yang kelihatan aneh itu. Tapi bukan aneh dalam artian menjelekkan, tapi hal tersebut bikin dia imut. Mona merasakan kalau si Medaka pun sama juga aneh. Dimulai dari obrolan itu Mona merasa langsung nyaman banget. Padahal di sisi lain dia juga malu. Tapi terlihat gesturnya dia sangat menikmati mengobrol dengan si Medaka. Terkait pelajaran tadi, dia ingin berlama-lama ngobrol dengan si Medaka. Terus si Mona berpikir apakah kalau sudah berpacaran akan seperti ini terus gitu kan. Dia yang lagi demam jadi merasa baikan. Lama kemudian ada emaknya mengetuk pintu. Dia mendengar anaknya ngomong sendirian. Dia yang panik menyimpan tabletnya di tempat yang kagak semestinya, yakni di bawah kayak gitu. Otomatis Medaka bisa melihat sempaknya. Auto dah pada heboh. Lalu Medaka pun menjernihkan otaknya dengan menggunakan air, padahal di otaknya udah kerekam, kagak bakalan hilang. Esokan harinya Mona barulah bisa kembali bersekolah karena demamnya sudah menghilang atau turun. Sekarang Mona memiliki tujuan untuk bisa dekat dengan si Medaka, ngobrol, berbelanja bareng, nonton bioskop dan bergandengan tangan. Dia berpikiran untuk berpacaran dengan si Medaka. Mona sangat bersemangat sekali untuk tujuan yang baru ini. Seperti biasa dia yang jadi pusat perhatian selalu diliatin orang-orang. Terus bertemu dengan Haruno, Asahi, dan juga Tomo. Mood dia sedang bagus banget pagi itu. Masuk ke dalam kelas pun dia sudah disambut sama yang lain. Bahkan ada yang khawatir sama si Mona gara-gara kagak sekolah yang bikin dia kepikiran dan tidak bisa makan. Terus raja terakhirnya adalah Medaka yang terlihat macam biasa seperti orang lugu dan juga cuek. Mona akan memulai dengan ucapan selamat pagi untuk mendekatinya. Namun Medaka mengucapkan terlebih dahulu yang bikin si Mona baper. Diibaratkan darah, si Mona sudah habis setengah. Dia udah baper parah. Pas dia mengeluarkan buku pelajaran, penghapusnya malah terjatuh dan diambil bersama-sama seperti itu. Medaka terlihat tidak kena damage, namun Mona di sana udah nyampe batasnya. Dia udah baper banget dan mukanya sudah merah karena tidak kuat lagi. Dia pun balik lagi ke rumah. Medaka yang ada di sana kagak tahu apa-apa ya kan. Mona yang awalnya cuma mau menarik si Medaka biar suka sama dia, ya sekarang tujuannya berbeda. Jadi gimana caranya biar si Medaka harus menjadi pacarnya? Anime ini pun selesai untuk season pertama ini. For your info teman-teman, Mimin baca artikel kalau anime Medaka ini bakalan ada season keduanya yang katanya bakalan lebih seru dibandingkan season pertama. Tapi sayang jadwal tayangnya masih belum diketahui, jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya, dan sampai jumpa
di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.